Legend of the Great Sage, Chapter 1251. Panen besar. Li Qingshan bersiul, tetapi dia langsung merasa itu merepotkan, karena tidak ada gunung di dekatnya yang bisa dia sembunyikan. Bahkan jika dia pergi sedikit lebih jauh, efek gravitasinya akan sedikit lebih lemah. Namun, medan magnet bumi Vien sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan dari jarak yang begitu jauh, itu bisa sedikit menyebarkan Ki Daemon. Jika dia mendekat, bukankah efeknya akan lebih besar? Sepertinya aku hanya bisa melakukannya perlahan. Bahkan jika itu demi tanah hidup 9 surga, dia tidak bisa menyerah sekarang. Dia baru saja akan membiarkan Gu Yanjing terbang ke gunung terdekat. Luo Hou Xiaoming berkata, berapa lama lagi kau akan melakukan ini? Apakah kau benar-benar ingin menunggu binatang pemakan kekosongan menelan kita semua? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menyerah begitu saja, kan? Li Qingshan dapat dengan jelas merasakan bahwa tanah hidup 9 surga yang memanggilnya mungkin hanya ilusi. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Tanah hidup 9 surga ini akan sangat bermanfaat bagi transformasi iblis sapi. Dia benar-benar tidak mau menyerah begitu saja. Ini, Luo Hou Xiaoming menyerahkan Kosmos Sak kepada Li Qingshan. Li Qingshan mengambil Kosmos Sak dan berkata dengan kaget, untukku. Enyahlah, aku akan meminjamkannya padamu. Haha, picik sekali. Li Qingshan menyuntikkan ki iblis dan dapat segera mengendalikan Kosmos Sak. Jelas, Luo Hou Xiaoming lah yang telah mempermudah segalanya baginya. Meski ia tidak mengatakan apapun, ia justru terharu. Hanya dengan kepercayaan seperti itu ia dapat menepati kata-kata, kita berada di perahu yang sama. Biarkan aku mengajarimu cara menggunakannya. Luo Hou Xiaoming berkata perlahan. Li Qingshan mengangguk sambil mendengarkan. Kosmos Sak ini adalah senjata suci. Itu jelas tidak sesederhana cincin Sumeru yang ditingkatkan. Itu seperti dunia kecil tersendiri. Dia melemparkan Kosmos Sak tinggi-tinggi, dan benda itu mengembang dengan cepat di udara. Dalam sekejap mata, benda itu menjadi ratusan li lebarnya. Dan ini terjadi karena kekuatan Li Qingshan terbatas. Kalau tidak, kekuatannya bisa lebih besar lagi. Tidak ada cara untuk mengetahui di mana batasnya. Membuka. Sambil berteriak, Li Qingshan membuka kantong Qiankun-nya lebar-lebar seperti orang bertubuh besar yang membuka mulutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan angin astral yang memenuhi langit berhembus dengan suara siulan. Gumpalan sumsum angin astral surgawi memasuki sakunya. Namun, medan magnet bumi yang jahat tidak terpengaruh sama sekali. Medan magnet itu terus bergerak secara acak di ruang hampa. Sifat mereka benar-benar berbeda dari sumsum angin astral surgawi. Mereka tampak seperti benda padat, tetapi mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh angin astral. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya seperti sambaran petir berbentuk bola. Luo Hou Xiaoming berkata, gunakan gravitasimu. Aku tahu. Li Qingshan membuka lengannya, mengaktifkan medan kekuatan bumi, ia mengunci medan magnet bumi yang jahat satu persatu. Namun, semuanya tidak berjalan semulus yang ia bayangkan. Meskipun pasukan magnetik jahat bumi tertarik, mereka jelas lebih enggan meninggalkan gunung kecil itu. Begitu saja, mereka menemui jalan buntu. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menarik mereka. Li Qingshan memejamkan mata dan merasakan keberadaan gunung kecil itu. Di dalam kehampaan yang dingin dan kosong, ada semacam kehangatan keibuan. Dia berkata lirih, tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Gravitasi kuat yang dilepaskan oleh gunung kecil itu tiba-tiba melemah, sementara medan gaya bumi Li Qingshan terus bertambah kuat. Seketika, medan magnet bumi jahat itu melesat seperti anak panah yang meninggalkan tali busur. Mereka semua jatuh ke dalam kantong Qiankun. Tali merah itu mengencang, dan mulut kantong itu tertutup rapat. Kantong itu perlahan menyusut dan jatuh ke tangan Li Qingshan lagi. Kantong itu menggelembung seperti terisi angin, dan Li Qingshan menyerahkannya kepada Luo Hou Xiaoming. Tampaknya itu hanya sebuah kantong uang biasa dengan beberapa batangan perak di dalamnya. Luo Hou Xiaoming mengulurkan tangannya dan menerimanya. Dia lalu menggantungkannya di pinggangnya, tampak tenang seperti biasanya. Kekosongan itu telah dibersihkan, tetapi sejumlah besar pecahan dunia masih mengambang di udara. Mereka jauh lebih padat daripada tempat lain yang pernah mereka lalui sejauh ini. Kecuali Kun Peng mengecilkan tubuhnya lebih jauh lagi, dia tetap tidak akan bisa mendekati gunung kecil itu. Li Qingshan mencobanya. Meskipun medan gaya bumi juga dapat memengaruhi pecahan-pecahan dunia, medan gaya itu bahkan tidak dapat menyimpannya di dalam kantong Qiankun, karena sifat pecahan-pecahan dunia itu jelas tidak lebih lemah daripada kantong Qiankun, dan bahkan mungkin lebih kuat. Namun, tidak perlu merasa kasihan. Mengumpulkan begitu banyak sumsum angin surgawi dan medan magnet bumi yang jahat saja sudah merupakan hasil panen yang luar biasa untuk perjalanan ini. Namun yang terbaik selalu ada di akhir. Tanah hidup 9 surga, aku datang. Li Qingshan membentangkan sayap Phoenix-nya dan berkata kepada Luo Hou Xiaoming, pinjamkan aku angin. Luo Hou Xiaoming membuka lubang kecil di kantong Qiankun, dan hembusan angin kencang bertiup keluar. Sayap angin Li Qingshan membentang ribuan meter, dan dia terbang bersama angin. Tidak ada perlawanan di kehampaan, dan kecepatannya sangat cepat. Dia mengaktifkan medan kekuatan bumi, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Pada saat yang sama, dia terus mengubah bentuk tubuhnya, menghindari pecahan dunia. Ini adalah pertama kalinya dia terbang secepat itu dengan kekuatannya sendiri, dan dia agak bisa memahami pengejaran Gu Yanjing. Namun, yang dia dambakan bukanlah langit, dan dia semakin membenci kesunyian kehampaan. Merasakan panggilan bumi, ia bagaikan seorang anak yang melemparkan dirinya ke pelukan ibunya, terbang menuju sebuah gunung kecil. Luo Hou Xiaoming berkata, dia tidak akan menabrak gunung dan mati, kan? Gu Yanjing berkata, aku rasa tidak. Dari sudut pandang mereka, Li Qingshan praktis menabrak gunung kecil.
Hanya ketika dia berada dalam jarak 100 mil, dia tiba-tiba melebarkan sayapnya dan mengubah posisinya, tetapi kecepatannya masih sangat cepat. Pada saat dia akan menabrak gunung, dia melancarkan pukulan dengan sekuat tenaga. Gunung kecil itu runtuh tanpa suara, dan Li Qingshan masuk jauh ke dalam perut gunung melalui celah-celahnya. Ketika dia mencapai bagian tengah, dia akhirnya melihat tanah hidup 9 surga yang legendaris. Benar saja, seperti yang dikatakan Luo Hou Xiaoming. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Kelihatannya seperti sebidang tanah berwarna kuning kecoklatan yang sangat biasa. Tidak mengeluarkan ki spiritual sama sekali, apalagi bersinar. Selain itu, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Namun, di dalam hati Li Qingshan, sepetak tanah kecil itu bahkan lebih luas dan lebih berat daripada jutaan gunung. Hanya ketika batu-batu yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk menjadi satu, maka mereka dapat disebut gunung. Hanya ketika tanah yang tak berujung itu diendapkan bersama-sama, maka mereka dapat disebut bumi. Namun, pada sebidang tanah yang sangat kecil, setiap tonjolan tampak seperti gunung, dan setiap cekungan tampak seperti jurang. Tampaknya itu adalah asal dan simbol dari kata bumi. Tidak peduli kapan, di mana, seberapa besar atau kecilnya, itu tidak akan memengaruhi esensinya sama sekali. Li Qingshan perlahan mengulurkan tangannya, mendekati tanah hidup dari 9 surga. Sosok saudara Ox tiba-tiba muncul di kepalanya, dan pemandangan di depannya berubah. Dari saat pertama kali berlatih teknik tinju di desa Kracing Ox hingga berbagai pengalaman kultivasi setelahnya, lapisan pertama, lapisan kedua, hingga lapisan kelima dari Iblis Ox, dia menguasai setiap kemampuan transformasi Iblis Ox dalam satu saat. Dia benar-benar merasa telah menguasai semuanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan tegas, kekuatan besar iblis sapi tenggelam dalam lumpur. Lapisan ke-6 transformasi iblis sapi tidak lagi menjadi penghalang baginya. Faktanya, dia bisa menerobos sekarang juga dan memperoleh kekuatan iblis sapi yang belum pernah ada sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan kegembiraannya. Dia tidak pernah mengira hanya melihat tanah hidup dari 9 surga akan memberinya begitu banyak manfaat. Itu seperti kura-kura roh yang memperoleh kekuatan dari Ruins End. Kekuatan Ruins End sangat luas dan tak terbatas, jadi bagaimana bisa ia disebut setara dengan tanah hidup di 9 surga? Dunia yang tidak lebih kecil dari 9 provinsi hanya memiliki secuil tanah hidup dari 9 surga, dan itu mungkin tidak ada. Seberapa berharga dan langkakah itu? Chapter 1252. Li Qingshan tak kuasa menahan diri untuk tidak mencengkeram tanah kehidupan 9 surga dengan erat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Kekuatan itu tidak memenuhi tubuhnya dan membuatnya merasa ingin meledak. Sebaliknya, kekuatan itu tak terbatas dan tebal, membungkusnya dengan lembut di dalamnya. Tanah kehidupan di 9 surga tidak perlu dimurnikan, dan tidak dapat dimurnikan. Jika dia ingin menggunakannya, dia akan menggunakan kekuatannya. Jika dia tidak ingin menggunakannya, kekuatannya akan tetap ada di sini. Kekuatan spiritual yang terkandung dalam batu spiritual apapun akan habis, tetapi kekuatannya tidak ada habisnya. Gu Yanning menatap gunung kecil itu. Meskipun Kunpeng memiliki penglihatan yang sangat tajam, gunung itu tetap saja sekecil butiran pasir dari jarak ribuan mil. Dia berkata dengan cemas, Ming kecil, mengapa dia belum keluar? Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Luo Hou Xiaoming berkata penuh arti, kamu sangat peduli padanya. Ya, Gu Yanning tersenyum, tidak berusaha menyembunyikannya. Berhati-hatilah, jangan sampai hati Taoismu terluka karena perasaan pribadimu. Terima kasih atas pengingatnya. Aku sudah berhati-hati untuk mengendalikan diri. Namun, jika hati Taoisku kuat, meskipun itu hanya perasaan pribadi yang kecil, aku masih kurang. Aku berharap aku bisa seperti dia di masa depan. Gu Yanning tersenyum. Benar sekali. Aku benar-benar penasaran siapa yang mengajari orang itu. Luo Hou Xiaoming memikirkan Li Qingshan. Orang itu penuh dengan perasaan pribadi. Dia tidak pernah melihat perasaan sebagai hambatan. Kadang-kadang, dia bahkan begitu optimis hingga hampir naif. Namun, dia masih mampu maju dengan berani. Dia tidak terlalu pintar, tetapi dia mampu melihat segalanya. Luo Hou Xiaoming tidak bisa tidak mengaguminya. Namun, ada satu pengecualian. Perjalanan mereka saat ini terlalu pribadi, dan mereka tidak bisa melupakan banyak hal. Dia tidak tahu pesona macam apa yang dimiliki Little N. Dia mampu membuat orang seperti dia tidak bisa melupakannya. Aku pikir itu pasti seseorang dari atas 9 surga. Gu Yanning merasa bahwa wawasannya telah berkembang pesat selama puluhan tahun hubungannya dengan Li Qingshan dan Luo Hou Xiaoming. Dia tidak lagi terbatas pada 9 negara kecil. Identitasnya sebagai putri Dewa Elang bahkan tidak layak disebut. Luo Hou Xiaoming bercanda, kebetulan saja jika dia meninggal, kita tidak perlu pergi ke 9 negara. Tidak, aku masih harus kembali ke 9 negara. Gu Yanning bertekad, entah karena janji atau karena perasaan pribadinya. Tujuan perjalanan ini tidak akan berubah. Setidaknya biarkan dia beristirahat dengan tenang. Baiklah kalau begitu, mari kita doakan rekan Daois Li panjang umur. Luo Hou Xiaoming mengangkat bahunya, tetapi ini juga sesuai dengan harapannya. Jika dia tidak memiliki sedikit kegigihan ini, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berada di tim yang sama dengannya? Lihat, dia keluar. Dia tampaknya sangat bahagia. Sosok Li Qingshan melompat keluar dari celah gunung kecil dan berdiri di sana, meraung dalam hatinya, kalian berdua bajingan. Apakah kamu sudah selesai? Kalianlah yang telah meninggal, kalianlah yang dapat beristirahat dengan tenang, kalianlah yang dapat hidup hingga 100 tahun. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, pikiran mereka saling terhubung, dan mereka bahkan dapat merasakan emosi yang kuat di hati mereka. Kalau tidak, bagaimana Gu Yanning dapat melihat apakah ekspresi Li Qingshan senang atau tidak senang dari jarak seperti itu? Gu Yanning berkata, bagaimana dengan tanah kehidupan 9 surga?
Apakah ini sama menakjubkannya dengan apa yang dikatakan legenda? Meskipun tanah kehidupan di 9 surga memiliki banyak kegunaan yang menakjubkan, namun tidak semudah itu untuk menggunakannya. Luo Hou Xiaoming berkata, semakin dekat suatu kekuatan dengan sumbernya, semakin sulit menggunakannya. Ini adalah akal sehat di dunia. Kalian sebaiknya hati-hati. Li Qingshan merentangkan kakinya, tangan kirinya di pinggang, dan tangan kanannya menggenggam erat tanah kehidupan 9 surga. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi dengan sekuat tenaga, berteriak dalam hatinya, tolong berikan aku kekuatan, aku Qingshan. Kekuatan yang tak berbentuk dan dahsyat langsung menyebar di kehampaan. Gunung-gunung bergetar, belum lagi meteorit-meteorit kecil. Bahkan pecahan-pecahan dunia mulai bergerak, berkumpul menuju telapak tangannya. Awalnya, meskipun pecahan-pecahan dunia juga ditarik oleh gravitasi, efeknya berkali-kali lebih lemah. Dalam sekejap, telapak tangannya tampak menjadi pusat alam semesta yang hampa. Bahkan Kun Peng harus mengepakkan sayapnya untuk melawan gaya gravitasi ini. Ini, bukan hanya Gu Yanning yang terdiam, bahkan Luo Hou Xiaoming pun tercengang. Bagaimana mungkin dia masih seorang raja monster? Mungkinkah penggunaan terbesar tanah kehidupan di surga 9 adalah untuk memberikan kekuatan? Itu tidak digunakan untuk membangun surga atau semacamnya. Tidak, itu tidak mungkin. Asal-usul dunia tidak memiliki keinginan sama sekali, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk memberikan kekuatan. Ini pasti tujuannya. Dia hanya berteriak dengan santai, jangan dianggap serius, kata Gu Yanning. Emosi Lil Ming terlalu kuat, bahkan dia pun bisa mendengarnya. Dia telah mengenal Li Qingshan selama bertahun-tahun, jadi dia jelas memahami gayanya. Bagus, Luo Hou Xiaoming tidak dapat menahan senyum pahit. Mungkin dialah satu-satunya yang dapat menggunakan kekuatan tanah kehidupan 9 surga dengan cara yang begitu sederhana dan kejam. Mungkin tanah kehidupan 9 surga telah dipersiapkan untuknya. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dia belum pernah mendengar seorang kultivator dengan 3 kesengsaraan surgawi yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan dia, anak Dewa Lohou, tidak memiliki metode seperti itu di masa lalu. Tapi apa yang coba dia lakukan? Gaya gravitasi yang tiada habisnya menarik segala sesuatu dalam kehampaan, entah itu sumsum angin bintang, gaya magnet bumi yang jahat, jutaan gunung, atau pecahan-pecahan dunia. Mengapa kamu tidak bertanya saja padanya? Hei, Qingshan, kami sudah menyaksikan kekuatanmu. Kita bisa melanjutkan perjalanan sekarang. Gu Yanning berseru dalam hatinya. Dia bersembunyi di balik gunung besar untuk menahan hujan meteor yang dahsyat itu. Ini baru permulaan. Li Qingshan tidak hanya ingin memamerkan kekuatannya. Ketika meteor pertama terbang di depannya, dia berkata dengan suara yang dalam, bunga di cermin, bulan di air, nyata dan ilusi pada saat yang sama. Di bawah kakinya, permukaan air yang bagaikan cermin langsung meluas sejauh 1000 mil. Meteorit itu jatuh ke dalamnya, menciptakan riak sebelum menghilang. Pada saat yang sama, di dunia kecil itu, sebuah meteor melesat di langit. Gesekan dengan udara menyebabkan percikan api menyala, menyebabkan semua orang mendongak dan melihat ke atas. Di kuil kekosongan misterius, Li Guinian berdiri dan pergi ke halaman. Dia mengerutkan kening dan berpikir keras. Apakah itu meteor biasa atau bintang iblis? Flowers in the Mirror tidak hanya dapat menciptakan klon, tetapi juga dapat mentransfer item antara tubuh utama dan klon. Namun, karena klon menjadi semakin tidak berguna, kemampuan ini pun menjadi tidak berguna. Baru setelah klon menjadi dewa, kemampuan ini akhirnya diaktifkan kembali dan digunakan untuk mentransfer kekuatan spiritual. Semua orang di dunia kecil yang sedang menatap langit malam tercengang. Karena sebelum meteor pertama mendarat, puluhan ribu, ratusan ribu meteor terbang bersamaan, menenggelamkan sungai bintang asli dan memenuhi seluruh langit malam. Pemandangan yang luar biasa dan gemilang ini bagaikan mimpi. Seolah-olah mereka telah kembali ke 10 tahun yang lalu, saat Kun Peng melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Di atas kota Hua, Li Fengxian menyaksikan dengan linglung dan bergumam pada dirinya sendiri, ayah kerajaan, apakah itu Anda? Di atas pohon besar, Li Yuanfei menggaruk kepalanya, apa yang sedang dilakukan lelaki tua itu sekarang? Selain dia, siapa lagi yang bisa membuat keributan sebesar itu? Di gunung salju besar di wilayah utara, Sue Bing berpakaian putih. Tangannya kosong dan dia tidak memegang pedang. Dia dikelilingi oleh aliran air saat dia bertarung melawan petir kesengsaraan. Dia terus-menerus dikalahkan dan dipulihkan, menampilkan jalan kelembutan air sepenuhnya. Terkadang, dia membeku menjadi es. Sebagai kepala balai gunung salju, dia harus bertanggung jawab atas banyak hal. Tidak seperti yang Miao Zhen, dia tidak menekuni dao dengan sepenuh hati, jadi kecepatan kultivasinya jauh lebih lambat. Namun, setelah bertahun-tahun mengumpulkan, dia akhirnya mencapai langkah ini. Dia telah sepenuhnya menguasai metode kondensasi Ki air Gui dan menambahkan perubahannya sendiri ke dalamnya. Kali ini, dia memiliki peluang 60% untuk melewati kesengsaraan surgawi dan naik pangkat. Paling-paling, peluangnya hanya 60%. Di mata manusia, dia sudah tua. Meskipun dia punya teknik untuk mempertahankan kemudaannya, sudah banyak uban di kepalanya. Jika dia menunggu lebih lama lagi, peluangnya untuk berhasil bahkan tidak akan mencapai 60%. Dia tidak bisa tidak iri pada Husianer. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak cepat dan dia belum naik level, umur panjangnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Husianer. Perubahan di langit dan bumi juga membuatnya sedikit terganggu. Dia merasa bahwa kesengsaraan surgawi telah tiba-tiba berubah, tetapi dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Dia fokus untuk melewati kesengsaraan surgawi. Gu Yanning berkata dengan heran, dia ingin menjadi binatang pemakan kekosongan. Luo Hou Xiaoming mengerutkan kening dan berkata, semuanya baik-baik saja, tapi fragmen dunia tidak semudah itu untuk ditangani.
Tahukah Anda berapa banyak kekuatan ajaib yang dimilikinya? Bukankah Raja Iblis hanya memiliki 4 kekuatan sihir? Gu Yanning merentangkan tangannya dan berkata, jika kamu, Putra Dewa, tidak tahu, bagaimana aku bisa tahu? Pada saat ini, fragmen dunia pertama akhirnya dibawa ke Li Qingshan. Ekspresinya juga menjadi serius. Dia tidak akan mengadakan pertunjukan kembang api di dunia kecil. Inti masalahnya adalah fragmen dunia ini. Bisakah ia melewati rintangan di angkasa jauh dan mengangkut pecahan dunia kembali ke dunia kecil? Ketika World Fragment mendarat di Water Mirror's Image, ia langsung menimbulkan riak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tidak langsung tenggelam ke dalam Water Mirror's Image seperti meteor. Sebaliknya, ia tersangkut di sana, menghadirkan pemandangan yang aneh. Separuhnya berada di luar angkasa, sementara separuhnya lagi berada di dunia kecil. Jadi itu benar-benar tidak berhasil. Tapi itu bukan hal yang mustahil. Hanya saja transformasi penyuruhku masih terlalu lemah. Chapter 1253. Namun pada saat ini, sebuah daya hisap dahsyat muncul di dunia miniatur itu, menelan pecahan itu dalam sekali teguk. Bahkan Li Qingshan, yang telah menjadi dewa dunia, gagal merasakannya. Ini adalah keinginan naluriah dari dunia, seperti halnya betapapun cerdasnya seseorang, sangat sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri. Tubuh mereka tidak dapat berbohong. Li Qingshan baru saja menjadi dewa dunia baru-baru ini, dan dia telah menggunakan tipu daya untuk menyusup ke dalam keinginan dunia. Meskipun dunia miniatur adalah tubuh Li Qingshan, dia seperti sayur. Meski dialah satu-satunya yang sadar, dia bahkan tidak bisa mengendalikan gerakan jari kelingkingnya. Jika tidak, hal itu tidak akan semudah membuat badai salju membesar atau menulis di langit dengan awan. Hal itu dapat memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Pecahan dunia itu sepenuhnya jatuh ke dunia miniatur dan langsung dilahap dan dicerna. Hukum dunia segera berubah sedikit, memengaruhi seluruh dunia. Setelah itu, ia mengembangkan hasrat yang bahkan lebih kuat. Itu bahkan lebih jelas daripada saat ia melahap kuali Provinsi Mist. Kuali Provinsi Mist hanya dipadatkan dari hukum-hukum dunia, sedangkan pecahan dunia adalah hukum-hukum dunia itu sendiri, dan itu beberapa tingkat lebih tinggi daripada dunia miniatur. Itu pada dasarnya adalah makanan terbaik. Hasilnya, di bawah kerjasama dunia miniatur, saat pecahan kedua jatuh ke dalam citra cermin air, pecahan itu pada dasarnya diserap tanpa penundaan sama sekali, menjadi makanan lezat bagi dunia miniatur. Li Qingshan telah merencanakannya sejak lama. Jika ia dapat mengirimkan pecahan-pecahan dunia ini ke dunia miniaturnya, hal itu akan membantu dunia miniatur tersebut dalam pertumbuhannya. Mungkin hal itu akan memberinya lebih banyak ki spiritual, dan dalam jangka panjang, nilai sebuah dunia tidak akan pernah bisa diremehkan. Saat pecahan-pecahan itu jatuh ke dunia miniatur, Li Qingshan merasakan keinginannya berkembang cepat. Dulu dia harus berpindah-pindah tempat untuk mengamati segala sesuatu di dunia, tapi kini penglihatannya menjadi semakin luas dan dalam. Rasanya seperti sayuran akhirnya bisa menggerakkan jarinya, dan seluruh dunia menanggapinya. Di masa lalu, dia hanyalah seorang pencuri yang menyelinap masuk, tetapi sekarang, dia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, secara bertahap menjadi penguasa dunia yang sebenarnya. Dia hanya membutuhkan satu pikiran, dan energi spiritual akan mengalir deras. Dan, hubungan antara tubuh utamanya dan klonnya yang perlahan melemah menjadi jelas lagi. Bukan lagi hanya tubuh utamanya yang mencoba merasakannya. Sebaliknya, ia berada di ruang tak berujung. Sebuah bintang bersinar terang untuknya. Dimulai dari meteor yang terkecil, beralih ke batu-batu besar dan bukit-bukit. Hujan meteor di dunia miniatur telah berubah menjadi bintang-bintang yang menyala, saling memantulkan cahaya di langit yang gelap. Kelihatannya lebih megah dan megah lagi. Pegunungan yang membentang ribuan mil juga menjadi masalah. Li Qingshan memegang tanah hidup 9 surga dengan erat. Dengan tarikan kecil dari medan gaya bumi, gunung itu terkoyak. Dia bertanya dalam hatinya, Ming kecil, apakah aku terlihat seperti dewa bagimu? Seperti pantatku, kau hanya bisa melakukan apapun yang kau mau di Void. Luo Hou Xiaoming berkata dengan ketus, tetapi dia harus mengakui bahwa itu terlalu mengejutkan. Di 6 jalan reinkarnasi, ada banyak orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan saat dia berada di puncaknya, dia jauh lebih kuat dari ini. Namun, potensi yang ditunjukkannya sungguh mengejutkan. Ia menggunakan sumber energi yang ada di mana-mana di dunia. Dari segi usia, dia hanyalah seorang pemula yang baru saja melangkah ke jalur kultivasi. Faktanya, dia bahkan belum secara resmi melangkah ke 6 jalan reinkarnasi. Sulit untuk membayangkan perubahan besar apa yang akan terjadi saat ia resmi memasuki samsara. Mungkin semua aturan akan ditulis ulang karena dirinya. Ibu, oh ibu, kau telah membantuku menemukan seorang teman yang luar biasa. Li Qingshan menemukan bahwa dunia kecil juga menyukai pegunungan. Meskipun umpan baliknya tidak sekuat pecahan dunia, ia tidak menolak apapun dan memiliki selera makan yang besar. Tentu saja, titik pendaratan bintang-bintang raksasa yang tidak dapat terbakar habis di udara itu menjadi masalah. Jika mereka tidak berhati-hati, itu bisa menjadi hari penghakiman di kiamat. Setelah gunung itu terkoyak, jaraknya setidaknya beberapa ratus mil. Dimanapun gunung itu mendarat, gempa bumi besar pasti akan terjadi, belum lagi dampak lainnya. Baik itu seniman bela diri tahap bawaan atau praktisi Qi, tidak akan ada satu orang pun yang hidup dalam radius 1000 mil. Oleh karena itu, laut menjadi pilihan terbaik. Dan setelah dunia kecil itu melahap potongan-potongan pecahan dunia, ukurannya pun meluas dengan cepat, menjadi makin lama makin besar. Daratan tidak banyak terpengaruh, tetapi permukaan laut turun dengan cepat. Ketika Li Qingshan melemparkan gunung ke laut, keadaan akhirnya stabil. Ledakan, laut tampak mendidih. Ombak besar membubung ke angkasa, menghalangi sinar matahari. Namun, ia harus mengendalikan ritmenya, atau akan terjadi banjir besar lainnya. Untungnya,
Pecahan-pecahan dunia dan gunung-gunung besar dan kecil itu termasuk dalam satu dunia yang utuh, dan ada keseimbangan tertentu, jadi tidak akan ada terlalu banyak masalah. Ketika petir di gunung salju menghilang, Suebing turun dari langit dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat sekeliling dengan heran. Dia tidak berhasil naik, tetapi dia berhasil melewati kesengsaraan. Baik kultivasi maupun kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif. Dia melambaikan tangannya lagi, mengembunkan air ke dalam cermin. Tidak ada sehelai pun rambut putih di kepalanya, bahkan sudut matanya dan ujung alisnya telah memudar. Tubuhnya penuh dengan semangat muda, dan jelas bahwa umurnya telah meningkat pesat. Dia terkejut, apa yang terjadi? Setelah melahap sejumlah besar pecahan dunia, dunia kecil itu bukan lagi dunia kecil. Itu sudah cukup untuk menampung keberadaan para kultivator tingkat tinggi. Dia tidak bisa naik setelah melewati kesengsaraan, tetapi ini adalah hal yang baik baginya. Kesengsaraan biasa secara alami lebih mudah dilewati daripada kesengsaraan kenaikan. Peluang keberhasilannya yang 60% telah menjadi 80% atau bahkan 100%. Ini adalah hal yang hebat bagi semua pembudidaya di dunia. Semakin besar dunia, semakin mudah untuk pembudidayaan. Sejak hari itu, struktur dunia akan berubah. Para kultivator Foundation Establishment yang telah melewati masa kesusahan akan menjadi penguasa dunia, dan dunia seni bela diri akan menjadi mimpi lama. Yang berubah bukan hanya struktur dunia manusia, tetapi juga struktur geografis seluruh dunia. Li Qingshan menyebarkan pulau-pulau di seluruh lautan. Bukan karena dia sangat menyukai pulau, tetapi pantulan bulan hanya dapat melewati benda-benda sebesar ini. Meskipun tidak ada lagi makhluk hidup di dunia yang mati, mayat-mayat yang masih hangat masih mengandung banyak informasi. Banyak bentuk kehidupan aneh baru pasti akan lahir dari pulau-pulau ini. Namun, mungkin itu tidak bisa dikatakan mutlak. Wanita yang telah berubah menjadi batu itu begitu kuat sehingga bahkan api dan getaran tidak dapat menghancurkannya. Tiba-tiba, retakan muncul di wajahnya yang putus asa. Meskipun seluruh ki spiritual telah menghilang, mungkin masih ada sedikit semangat atau obsesi yang tersisa. Dan pil-pil obat serta pusaka-pusaka ajaib yang telah kehilangan nilainya itu pun kembali memperoleh sedikit cahaya spiritual di bawah nutrisi ki spiritual langit dan bumi. Suara Li Qingshan tiba-tiba bergema di seluruh dunia, apakah kau menginginkan kekuatanku? Kalau begitu pergilah dan temukanlah di kedalaman laut. Sebuah era baru telah dimulai. Sang Raja Pahlawan tidak pernah pergi. Astronomi mengambang. Chapter 1254. Luo Hou dan Little Ming tiba-tiba menoleh ke belakang. Pada saat ini, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya ditarik oleh gravitasi dan berkumpul bersama, menghalangi garis pandang mereka. Di antara celah-celah itu, ia dapat melihat beberapa bintang yang tertanam di kedalaman angkasa, bersinar tanpa suara. Bintang-bintang itu jauh dan sunyi, tetapi ia dapat merasakan sedikit kegelisahan dari bintang-bintang itu. Gu Yanying pun mengikuti pandangannya. Ada yang tidak beres. Ada pertanda buruk. Yang pertama berbicara sebenarnya adalah Li Qingshan. Peringatan kura-kura roh telah mengubah nasib baik menjadi buruk, dan itu adalah pertanda yang sangat buruk. Bayangan kematian yang menyelimutinya sama gelap dan beratnya dengan kehampaan. Luo Hou Xiaoming berkata, jika kamu sudah selesai bermain, ayo kita pergi dari sini secepatnya. Ayo pergi. Meskipun masih banyak gunung dan pecahan dunia yang belum diserapnya, Li Qingshan sama sekali tidak ragu. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan citra cermin air dan membalikkan medan gaya. Dia mendorong gunung dan meteor menjauh dan terbang menuju Kunpeng. Penglihatan mereka melebar. Mata Gu Yanying menyipit. Sesuatu mendekat dari kedalaman angkasa. Awalnya, benda itu hanya seukuran setitik debu, tetapi membesar dalam sekejap mata. Tanpa sadar, dia berteriak, cepat sekali. Benda itu bergerak tidak lebih lambat dari Kunpeng. Bahkan tubuhnya tidak lebih kecil dari Kunpeng. Namun, benda itu tidak menyerupai burung atau binatang apapun. Benda itu bahkan tidak tampak seperti karapas. Benda itu berwarna hijau tembus pandang, memperlihatkan organ dalamnya. Tampaknya ada tentakel yang bahkan lebih panjang dari tubuhnya, di mana seharusnya kepalanya berada. Tentakel itu menciptakan riak di angkasa saat ia berenang cepat. Luo Hou Xiaoming berkata, itu adalah binatang pemakan kekosongan. Seberapa kuat benda ini? Berapa banyak kesengsaraan surgawi yang telah dialaminya? Bisakah kita menghancurkannya? Li Qingshan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kekuatannya baru saja mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia sudah dapat merasakan bahaya yang begitu besar. Dia agak tidak terbiasa dengan hal itu. Dia ingin bertarung sepuasnya di luar angkasa. Binatang pemakan kekosongan tidak mengalami kesengsaraan surgawi, dan mereka berbeda dari makhluk hidup lainnya. Mereka pada dasarnya adalah bencana alam. Aku sarankan kamu untuk lari menyelamatkan diri dengan patuh. Bau darah telah menyebar di laut. Tidak hanya satu hiu yang akan tertarik. Begitu Luo Hou Xiaoming selesai berbicara, binatang pemakan kekosongan muncul dari segala arah. Masing-masing dari mereka memiliki bentuk yang berbeda, beberapa memiliki tubuh bulat dengan tentakel pendek yang tak terhitung jumlahnya, beberapa tampak seperti ubur-ubur kuning. Kepalanya tidak rata, ada 7 atau 8 kaki panjang yang tumbuh dari bawah. Beberapa di antaranya tidak memiliki bentuk yang stabil dan terus berubah seperti cairan. Mereka hanyalah monster jelek yang tidak dapat dibayangkan dalam mimpi buruk. Akan tetapi, masing-masing di antaranya panjangnya lebih dari 1000 mil, dan yang terbesar panjangnya lebih dari 10.000 mil. Kalau saja sosok itu adalah makhluk hidup, tentu akan sangat mengerikan. Mungkin setiap orang di antara mereka adalah makhluk yang eksistensinya seperti dewa. Apa-apaan benda-benda ini? Ayo pergi. Petik 2. Li Qingshan segera menarik kembali niat bertarungnya. Dia mendarat dengan ringan di punggung Kunpeng. Dia tidak ingin memulai perkelahian dengan kelompok makhluk ini. Qingshan, bukalah jalan untukku. Sayap Kunpeng membentang sejauh 1000 mil. Dia kembali ke bentuk aslinya.
Baiklah. Li Qingshan mencengkeram tanah hidup 9 surga dengan erat dan mengaktifkan medan kekuatan bumi miliknya. Seperti angin kencang yang menyapu daun-daun yang gugur, ia menyapu lapisan-lapisan gunung dan meteorit, membersihkan semua rintangan. Pada saat ini, Void Devouring Beast telah berkumpul. Mereka seperti semut yang tertarik dengan remah roti, berjuang untuk melahap semua yang ada di udara. Pegunungan yang membentang sejauh beberapa ribu mil dilahap oleh dua Void Devouring Beast dalam beberapa saat. Fragmen spasial menjadi fokus utama pertarungan mereka. Li Qingshan tidak dapat menahan kegembiraannya karena dia masih memiliki kura-kura roh untuk meramalkan nasib baik atau buruk. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan terperangkap di dalamnya. Kekuatan penghancur dari binatang pemakan kekosongan ini benar-benar terlalu kuat. Namun, dia merasa sedikit aneh. Meskipun binatang pemakan kekosongan ini sangat cepat, mereka seharusnya tidak secepat ini. Pada saat ini, tubuh berlendir dari Void Devouring Beast yang terus-menerus berubah bentuk tiba-tiba membuka banyak mata dengan ukuran yang berbeda. Mata ini kosong dan tanpa emosi, dan mereka semua menatap tanah hidup 9 surga di tangan Li Qingshan. Kita telah menjadi sasaran. Li Qingshan mencengkeram tanah hidup 9 surga dengan erat dan mengayunkan tangannya sekuat tenaga. Sebuah gunung bergerak secara horizontal, menghalangi jalan binatang pemakan kekosongan. Tak lama kemudian, gunung itu dilahap dan dilelehkan oleh binatang pemakan kekosongan. Sebaliknya, lebih banyak mata melotot seolah-olah mereka sedang memastikan target mereka. Segumpal tanah hidup dari 9 surga sama nilainya dengan ribuan gunung, dan bahkan Kun Peng sendiri diperlakukan sebagai makanan. Meskipun tidak memiliki kecerdasan makhluk hidup, ia dengan cepat berenang menuju Kun Peng dengan nalurinya yang kuat. Hati Li Qingshan mencelos. Rasa bahaya menjadi sangat besar. Binatang pemakan kekosongan ini beberapa kali lebih besar dari Kun Peng. Jika mereka dimangsa, mereka mungkin akan mati. Yanying, jangan takut dengan rintangan di depan. Percepat langkahmu dan singkirkan rintangan itu. Kun Peng mengepakkan sayapnya dan terbang tanpa mempedulikan apapun. Saat Li Qingshan menyingkirkan rintangan di depannya, dia menyalakan medan gaya bumi dan melemparkan semua batu di belakangnya, menciptakan rintangan untuk menghentikan binatang pemakan kekosongan. Binatang pemakan kekosongan itu mengejar tanpa henti, menelan semua gunung dan batu yang ditemuinya. Binatang itu sama sekali tidak melambat, dan malah perlahan-lahan memperpendek jarak di antara mereka. Lo Hou Xiaoming membuka kantong Qian Kun. Angin kencang menderu. Kun Peng menunggangi angin dan terbang lebih cepat. Dalam sekejap mata, ia terbang melewati pegunungan dan melihat kekosongan gelap tak terbatas lagi. Dua makhluk raksasa, satu di depan dan satu di belakang, terlibat dalam pengejaran paling primitif melalui kehampaan dengan kecepatan yang luar biasa. Jarak mereka hanya beberapa puluh ribu kilometer, yang akan dianggap sebagai jarak yang sangat jauh di dunia manapun. Namun, jika sosok dan kecepatan mereka diperhitungkan, jaraknya hampir satu langkah. Gu Yanying berkata, Qingshan, kita akan keluar dari jalur penerbangan yang diprediksi jika kita terus terbang lebih lama lagi. Pikirkan sesuatu. Li Qingshan tiba-tiba berbalik, mencengkeram tanah hidup 9 surga dengan erat, dan melayangkan pukulan ke arah kehampaan. Dengan menggunakan kekuatan bumi dari tanah hidup 9 surga, ia mendorong getaran iblis sapi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan kekosongan gelap pun bergetar. Kun Peng melaju sekali lagi, sementara binatang pemakan kekosongan menabrak kekosongan yang bergetar ini. Tubuhnya terpelintir dan berubah. Meskipun tidak terluka, kecepatannya sangat melambat. Li Qingshan sangat gembira. Itu memang berguna. Pukulan demi pukulan, Void Devouring Beast melambat lagi, dan jarak antara dirinya dan Kun Peng semakin membesar. Lambat laun, Void Devouring Beast tampak kecil. Tiba-tiba, binatang pemakan kekosongan itu lenyap dalam kehampaan, seakan-akan tidak pernah ada. Apakah kamu sudah menyingkirkannya? Tanya Gu Yanying. Li Qingshan mengernyitkan alisnya, tetapi rasa bahaya di hatinya tidak hilang. Sebaliknya, bayang-bayang kematian semakin kuat. Luo Hou Xiaoming berteriak, tidak, itu ada di depan kita. Li Qingshan tiba-tiba berbalik, dan binatang pemakan kekosongan itu tiba-tiba muncul di depannya. Tubuhnya yang besar memenuhi bidang penglihatannya, dan kulitnya yang tembus cahaya bersinar dengan cahaya hijau. Tiba-tiba, jurang sepanjang 1000 mil muncul di tubuhnya, membentang melintasi kehampaan dan menunggu Kun Peng untuk berjalan tepat ke dalam perangkapnya. Ji Hao akhirnya paham mengapa binatang pemakan kekosongan ini begitu cepat, dan mengapa mereka mampu berteleportasi dalam jarak yang begitu jauh di dalam kehampaan. Chapter 1255. Menara itu menembus lapisan awan dan mencapai langit. Matahari bersinar dalam aura kematian. Bahkan sinar matahari tampak tak bernyawa. Segala sesuatu dalam jarak 1500 km telah berubah menjadi tanah kematian. Mungkin ini adalah bangunan tertinggi dalam sejarah dunia ini. Api hantu berkelap-kelip saat jiwa orang mati berkeliaran di sekitar menara, membuatnya tampak lebih sunyi dan mematikan. Raja mayat dan Raja hantu membangun menara itu tanpa mengeluh, diam-diam menanggung omelan kasar para pengawas bagaikan buruh rendahan. Mereka menahan segala kekesalan mereka dan menanti hari di mana menara itu selesai dibangun. Saat itu akan ada pesta yang sangat mewah, menggunakan semua makhluk di dunia ini sebagai makanan untuk memuaskan rasa lapar mereka yang tak terpuaskan. Hari ini tidak akan terlalu jauh lagi. Pada saat ini, di perbatasan tanah kematian ini, di hutan lebat yang selalu diselimuti kabut, tunas hijau muncul dari tanah. Awalnya, tunas itu masih sangat muda, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui tanaman apa itu, tetapi tunas itu membengkak dengan sangat cepat, tumbuh menjadi pohon beringin besar yang membutuhkan beberapa orang untuk memeluknya. Namun, ia tetap menjulurkan dahannya ke langit seolah-olah belum puas. Akar udara setebal naga menusuk dalam-dalam ke tanah untuk menopang tubuhnya yang tumbuh semakin agung. Hukum-hukum yang tersembunyi di bawah langit dan di dalam bumi yang tebal mulai beredar tanpa suara.
Seolah-olah ada sepasang tangan tak kasat mata yang sedang memegang bayi yang baru lahir ini. Ya, itu adalah anak dunia. Ketika pohon beringin besar itu tumbuh lebih besar dari pohon atau gunung manapun di dunia ini, ia sudah cukup besar untuk berdiri berdampingan dengan menara yang jaraknya ribuan mil jauhnya. Kabut putih susu menyebar di bawah kakinya seperti karpet tebal dan lembut, dengan pola-pola hijau tua tertanam di dalamnya. Di ujung karpet itu ada lantai berwarna abu-abu mematikan. Dipenuhi dengan banyak kuku hitam yang tajam, ia juga seperti talenan, hutan dedaunan layu berdiri di tempatnya yang putus asa. Sepasang mata hijau tua terbuka di pohon beringin besar, menatap menara di kejauhan. Kulit pohon yang kasar itu seperti alis yang berkerut, dan daun-daun yang terkulai seperti janggut, samar-samar membentuk wajah. Itu adalah Raja Pohon Beringin. Dengan kendalinya atas sebagian besar dunia, ia menggunakan seluruh 10.000 tahun kultivasinya dan seluruh kekuatannya untuk mempersiapkan pertempuran besar. Pertempuran ini, itu akan menentukan nasib dunia, dan nasibnya. Dia jelas tidak sendirian. Daemon King melonjak ke udara dan berkumpul di belakangnya. Bukan hanya para Daemon King dari Provinsi Mist. Ada juga Provinsi Hijau, Provinsi Merah, dan seterusnya. Raja Pasir Unta Putih ada di antaranya. Ada juga teman-teman lamanya yang lain. Dia sudah mulai mempersiapkan diri setahun yang lalu dan mengirimkan surat panggilan 3 hari yang lalu. Bukan hanya klan iblis. Ketika Raja Naga Perak terbang, para kultivator hebat muncul bersamanya. Raja Yue Selatan memimpin mereka, tetapi bukan hanya tamu kehormatan dari kediaman Raja Yue Selatan. Biksu Dauntless dan Biksu Unraget juga ada di antara mereka. Awan putih turun dari langit, menyapu lapisan kabut abu-abu. Awan itu masih mempertahankan warna putih aslinya. Di langit di atas dunia kematian ini, awan itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Lapisan bulu putih berkumpul di sekitar Li Fengyuan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Raja Pohon Beringin dari jauh, memperlihatkan sikap seorang raja. Siapa di sini yang bukan raja? Tanpa menjalani 3 kesengsaraan surgawi, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Semua koneksi digunakan dan semua daya dikumpulkan, menunggu kedatangan satu orang. Sasaran sebenarnya dari alam hantu kelaparan, musuh Buddha, Little N. Selain Li Fengyuan, yang entah berapa kali lebih tua darinya, tetapi tak seorang pun merasa tidak senang. Dalam beberapa tahun terakhir, dia pada dasarnya telah membunuh banyak mayat dan lautan darah. Dia telah menginjak mayat-mayat Raja Iblis dan kultivator hebat yang tak terhitung jumlahnya, sehingga dia dijuluki musuh Buddha. Dia bahkan lebih mengerikan daripada Raja Iblis Bulan Utara di masa lalu. Seluruh menara hantu menjadi gempar. Di bawah pengawasan pengawas, Raja Mayat dan Raja Hantu bersiaga. Aura kematian melonjak ke udara saat mereka berdiri sejajar. Itu seperti pengepungan. Tidak ada yang namanya serangan mendadak. Tidak ada yang namanya pengepungan antara yang hidup dan yang mati. Para hantu malah tampak lebih teratur. Para Raja Mayat meraung dan berteriak dengan marah. Semangat mereka bahkan lebih tinggi. Bukan hanya karena mereka memiliki komandan absolut di belakang mereka, Kaisar Li. Itu juga karena mereka tidak memiliki jalan mundur. Mereka akan mati di sini, atau mereka akan dimangsa. Raja-raja Daemon dan para kultivator berasal dari lebih dari selusin kam dengan berbagai ukuran. Bahkan jika mereka gagal merobohkan menara, mereka dapat mundur dari tanah kematian ini. Raja Pohon Beringin hanyalah penengah mereka. Tidak banyak kultivator kuat yang telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi yang terbiasa mengikuti perintah orang lain, karena mereka telah berdiri di puncak dari 9 provinsi. Namun, ada banyak pertempuran berskala seperti ini di wilayah hantu kelaparan. Raja Mayat dan Raja Hantu juga harus mematuhi atasan mereka. Kerutan di dahi Raja Pohon Beringin semakin dalam. Pertarungan ini pasti akan penuh bahaya. Tetapi mengapa Provinsi Naga tidak menanggapi sama sekali? Dalam rencana awalnya, Kekaisaran Sia Besar seharusnya menjadi kekuatan utama dalam pertempuran ini. Ini tidak ada hubungannya dengan keluhan pribadi. Menurut ramalannya, begitu menara hantu selesai dibangun, dunia ini akan ditambatkan oleh alam hantu kelaparan, tidak akan bisa lepas. Itu akan 100 kali lebih mengerikan daripada invasi dari wilayah iblis. Jika wilayah iblis ingin menyerang, maka itu sepenuhnya terserah pada kaum iblis untuk melawan. Paling-paling, mereka akan memiliki kenyamanan gua-gua iblis, tetapi itu hanya setara dengan jalur rahasia. Namun, di balik para hantu ini terdapat alam hantu kelaparan. 6 alam samsara selalu terhubung erat dengan berbagai dunia. Begitu sebuah lorong dibuka, itu akan menjadi jalan yang lebar. Para hantu yang tak terhitung jumlahnya dapat menyerbu masuk, itulah sebabnya Sekte Umbral Yin menganggapnya sebagai kartu truf untuk binasa bersama dunia. Dan, kekuatan ofensif, alam hantu kelaparan sangat kuat. Mereka pada dasarnya adalah musuh alami dari berbagai dunia. Beberapa dekade yang lalu, seorang Raja Mayat hampir saja menghancurkan sebagian dari 9 provinsi di Provinsi Hijau. Alam hantu kelaparan tidak segera melancarkan invasi besar-besaran dan malah membangun menara di sini dengan susah payah karena keberadaan Little N. Mereka sangat terkendali. Setelah menara hantu selesai dibangun, mereka mungkin akan dapat menggunakan alam hantu kelaparan untuk menerobos batasan hukum dunia dan mengirimkan makhluk yang telah melampaui kesengsaraan surgawi ketiga. Bahkan jika Kaisar Li turun sendiri, Kekaisaran Sia Besar tidak akan berarti apa-apa. Namun, dalam situasi berbahaya seperti itu, Provinsi Naga sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Baru-baru ini, mereka mengabaikan kekacauan di dunia, membiarkan menara hantu terus bangkit dan melindungi Provinsi Naga. Ini benar-benar melampaui harapannya. Dia telah mengirimkan sinyal untuk bekerja sama beberapa waktu lalu, tetapi sinyal itu telah lenyap sepenuhnya seperti batu yang tenggelam ke dalam lautan. Sekarang menara hantu hampir selesai, dia akhirnya terpaksa mengambil tindakan. Sebab, jika dia masih tidak mengambil tindakan, maka dialah yang akan mengambil tindakan.
Ding, suara bel yang halus bergema di telinga semua orang. Begitu jelas hingga seolah-olah berada tepat di samping telinga mereka. Jantung mereka berdesir, pada dasarnya tidak dapat tenang. Wajah kayu White Camel Sand King berkedut. Sebelum Pearl City dibakar, ini adalah lonceng pertama yang berbunyi. Sekalipun semua orang yang hadir belum pernah mendengar lonceng itu secara langsung, mereka telah mendengar tentang legenda tersebut. Dia di sini. Ding, seluruh menara hantu menjadi gempar. Dampaknya jauh lebih besar daripada para pembudidaya dan Raja Daemon. Para pengawas mengayunkan cambuk mereka dan menjaga ketertiban, tetapi ketakutan melintas di mata mereka. Jelas, mereka tahu apa yang akan mereka hadapi. Semangat mereka langsung anjlok. Ketika api suci putih turun, alam hantu kelaparan akan musnah. Mereka datang ke sini untuk mengakhiri sebuah legenda, atau menjadi saksi sebuah legenda. Astronomi melayang. Chapter 1256. Suara lonceng itu riuh, jiwa ingin hancur, dan tulang-tulang putih berganti wajah rupawan. Kulitnya putih bagaikan batu giok, rambutnya hitam bagaikan kayu cendana, dan dagingnya bagaikan bunga teratai. Pohon-pohon yang menjulang tinggi dan menara-menara yang menjulang tinggi semuanya tercermin dalam Netherworld Eye. Hidup dan mati sudah jelas baginya, tetapi masih ada pikiran keras kepala yang membuatnya tidak bisa meninggalkan niat awalnya. Tiba-tiba, dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Apakah dia dalam bahaya lagi? Ding, lonceng di pinggangnya mendesaknya untuk kembali sadar. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia melangkah beberapa langkah di udara tanpa alas kaki dan mendarat di puncak pohon besar. Dia berkata dengan lembut, "Terima kasih, senior." Raja Pohon Beringin mendesah dalam hatinya. Sudah lama sejak terakhir kali ia melihatnya begitu sopan. Ia tahu bahwa ia melakukan ini demi pertempuran ini, tidak membiarkan detail apapun memengaruhi situasi secara keseluruhan. Dan jika mereka kalah dalam pertempuran ini, kesopanan ini mungkin akan berubah menjadi permusuhan yang mengerikan. Pertempuran ini bukan hanya untuk Anda dan saya, juga bukan hanya untuk siapapun di sini. Ini untuk semua makhluk hidup di 9 negara bagian. Rekan-rekan Taois, mohon terimalah kendaliku untuk sementara waktu. Hanya dengan cara ini kita dapat bersatu dan mengalahkan musuh. Semua setan berkata, kami bersedia mendengarkan perintah rekan Daois. Raja Pohon Beringin tahu bahwa ini adalah batasnya, tetapi itu sudah cukup. Tidak perlu bagiku untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bahaya yang terlibat. Hukum langit dan bumi di daerah ini telah terkontaminasi oleh alam hantu kelaparan. Yang mulia, mohon gunakan Raja Naga Perak untuk mengujinya terlebih dahulu. Baiklah, kata Raja Yue Selatan. Meriam utama di depan Raja Naga Perak terbuka, dan bintik-bintik cahaya perak berkumpul, mengembun dan memadat hingga batasnya, membentuk bola cahaya. Dengan suara mendengung, cahaya perak yang megah melesat menuju menara hantu. Serangan ini cukup untuk membelah gunung dan membelah bumi, tetapi begitu memasuki tanah kematian, cahaya perak terang itu diselimuti lapisan kabut abu-abu, dan melemah dengan cepat. Seorang pengawas Raja Hantu mengayunkan cambuknya. Cambuk itu memecahkan cahaya perak, dan cahaya yang pecah itu dengan cepat ditelan kabut abu-abu, seolah-olah tidak pernah ada. Cek-cek, makhluk bodoh, kalian hanya tahu cara memainkan trik semacam ini. Para hantu itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Raja Yue Selatan sedikit berubah. Bahkan serangan energi murni pun terpengaruh seperti ini. Jika dia sendiri yang memasuki menara, dia pasti akan sangat tertekan. Lingkungan di sekitar menara hantu pada dasarnya adalah zona terlarang bagi yang hidup. Dia melirik Little N. Dia satu-satunya pengecualian. Tapi dengan cara ini merupakan pukulan besar bagi moral. Tidak seorang pun tahu apa yang direncanakan Raja Pohon Beringin. Raja Pohon Beringin berkata dengan suara yang dalam, rekan-rekan Taois, seperti yang kalian lihat, jangan gegabah mendekati pagoda hantu. Kalian harus menjaga jarak aman untuk menyerang. Kakek pohon, tapi kalau kita tidak mendekati menara hantu, bagaimana kita akan menyerangnya? Tanya Raja Penebang Kayu Raksasa. Jangkauan serangan dan kekuatan penghancur Raja Naga Perak jauh melampaui Raja Iblis biasa dan para kultivator agung. 1000 mil jauhnya, kemampuan ilahiyah biasa dan mantra Dharma bahkan tidak dapat menyentuhnya, apalagi dilemahkan dan ditekan. Jangan khawatir, kami juga punya bala bantuan yang kuat. Bala bantuan yang kuat, mungkinkah itu Raja Iblis Bulan Utara, Li Qingshan? Banyak orang tidak tahu bahwa Li Qingshan sudah tidak ada lagi di dunia ini. Li Fengyuan berada tinggi di atas kota awan. Ketika mendengar ini, hatinya terasa sakit dan dia bergumam pada dirinya sendiri, ayah tertua. Qingshan, biksu yang tidak marah itu juga mendesah dalam hati. Dia secara khusus bertanya kepada Little N tentang keberadaan Li Qingshan, tetapi dia tidak pernah berpikir muridnya yang cemerlang ini benar-benar akan meninggalkan dunia ini seperti ini. Pakaian N kecil acak-acakan saat dia menatap pagoda hantu di kejauhan, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Jika Qingshan ada di sini, peluang kemenangan kita akan meningkat drastis. Raja Pohon Beringin mendesah kagum. Anak ini selalu bisa melampaui ekspektasinya, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi sayangnya, dia tidak bisa datang. Bala bantuan kuat yang kumaksud bukanlah orang-orang seusiaku, tapi dunia ini. Suaranya agung, menembus sekeliling. Cabang-cabang dan akar yang tak terhitung jumlahnya membentuk sepasang lengan, menjulur ke langit dan melemparkan diri ke dalam angin atmosfer yang bersiul. Pohon itu benar-benar berdiri tegak, tetapi seperti orang-orang zaman dahulu yang berdoa kepada surga untuk meminta hujan. Pohon itu dipenuhi dengan kesalehan dan rasa hormat. Langit seakan tergerak oleh ketulusan ini. Angin bersiul dan membubarkan awan gelap di langit. Seketika, langit menjadi cerah dan matahari bersinar. Tak lama kemudian, tubuh Raja Pohon Beringin tegak kembali. Akar yang telah menancap dalam tanah terbelah menjadi dua ikatan, membentuk sepasang kaki yang kuat. Setelah itu,
Ia menarik kakinya keluar dan melangkah maju, melangkah ke tanah kematian ini. Ledakan, tanah berguncang, terbelah menjadi jurang. Medan magnet jahat yang tak terlihat melonjak, membersihkan semua racun hantu. Meskipun pagoda hantu tidak dibangun di atas tanah, namun ia tampak goyah di hadapan kekuatan dunia. Sambil menatap pohon besar itu, para hantu itu tidak bisa lagi tertawa. Dia jelas tidak datang untuk menyia-nyiakan hidupnya. Mereka juga merasakan permusuhan dari seluruh dunia. Semua orang, manusia dan daemon, tercengang oleh kekuatan Raja Pohon Beringin. Mungkin dia tidak bisa lagi disebut Raja Pohon Beringin. Bagaimana seorang Raja Daemon bisa menggambarkan kekuatan seperti itu? Bahkan Raja Pohon Beringin sendiri menggunakan kekuatan sebesar itu untuk pertama kalinya. Ini bukan lagi kekuatannya sendiri. Ini adalah kengganan dunia untuk dimangsa oleh alam hantu kelaparan, serta kebenciannya terhadap semua penjajah eksternal. Dunia 9 prefektur jauh lebih besar dari dunia kecil, dan keinginan dunia bahkan lebih kuat dan lebih kuat. Raja Pohon Beringin telah meminjam murka dunia dan menggunakan kekuatan dunia untuk menghancurkan keuntungan geografis yang dibentuk oleh pagoda hantu. Ledakan, ledakan, ledakan. Raja Pohon Beringin melangkah menuju pagoda hantu selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 10.000 sang. Kemanapun ia melangkah, tanaman akan tumbuh liar, bunga akan mekar, dan hukum langit dan bumi yang terdistorsi akan kembali normal. Tidak, itu bukan hal yang biasa. Semua orang dapat dengan jelas merasakan keberadaan kehendak surga. Ki spiritual yang melonjak berkumpul di tubuhnya, dan dia dapat mengedarkannya dengan bebas seperti sebelumnya. Kemampuan dan teknik mistis yang awalnya perlu dipusatkan sepenuhnya kini dapat dilepaskan kapan saja. Meminjam kekuatan langit dan bumi. Pertempuran ini telah diberkati oleh surga. Jika mereka menang, mereka pasti akan diberi pahala surgawi. Bahkan ekspresi Raja Pasir Unta Putih pun sedikit berubah. Salah satu inti dari menjalani kesengsaraan dan naik ke surga adalah keinginan surga. Dunia 9 prefektur tidak memiliki ekspresi keinginan yang ekstrim seperti 6 alam samsara, jadi mendapatkan pengakuan dan dukungannya bahkan lebih sulit. Ini benar-benar kesempatan yang langka. Semangat mereka langsung melonjak. Mereka maju menuju pagoda hantu mengikuti jejak Raja Pohon Beringin. Raja Yue Selatan mengangguk pelan. Dia memang Raja Pohon Beringin. Dengan begitu, semuanya beres. Mereka bisa menangkap musuh. Jantung N kecil berdebar kencang. Raja Pohon Beringin benar-benar sekutu yang kuat. King San hanya setuju untuk mengambil 9 kuali untuknya di masa lalu karena dorongan hati sesaat. Dia tidak pernah menyangka hal itu akan begitu penting. Setiap orang memiliki emosi, dan untung ruginya tidak mudah untuk dihitung. Namun, jalan hidupnya menentang semua makhluk hidup, dan bahkan lebih menentang semua kematian. Mustahil baginya untuk menjalin persahabatan dengan orang lain. Dia harus selalu waspada. Bulan gelap, sebuah panggilan akrab namun telah lama hilang terdengar di telinganya. Sang Ratu Kegelapan mendekat. Wajahnya yang dingin dan pucat dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Untungnya, aku berhasil tiba tepat waktu. Banyak orang diam-diam mengerutkan kening. Pagoda hantu berasal dari Sekte Umbral Yin, dan pernyataan gila tentang kehancuran bersama seluruh dunia terkenal di seluruh dunia. Dia pada dasarnya telah menjadi Master Sekte Umbral Yin. Namun, dia mengabaikan semua ini. Yang bisa dia lihat hanyalah Little N. Dia mendekatinya sebelum berhenti lagi. Ibu, N kecil menyadari bahwa dia sendirian. Ratu Kegelapan menjelaskan, ayahmu saat ini sedang berkultivasi secara tertutup. Bagaimanapun juga, pertempuran ini akan sangat berbahaya. Raja Culai sudah hampir bangkit. Karena bahkan Kekaisaran Sia Besar belum menanggapi, semakin kecil pula alasan baginya untuk terlibat dalam kekacauan ini. Entah mengapa, Little N teringat sesuatu yang dikatakan Li Qingshan, hanya ibu yang baik di dunia ini. Hati-hati, Ratu Kegelapan memperingatkan. Ya, N kecil mengangguk tanpa ekspresi. Pada saat ini, Raja Pohon Beringin telah mendekati pagoda hantu. Saat mengangkat kepalanya, pagoda itu tampak seperti akan runtuh. Raja Mayat dan Raja Hantu itu ganas dan sangat besar. Little N menghunus kedua pedangnya. Dia membunuh para Buddha dengan tangan kirinya dan meninggalkan para dewa dengan tangan kanannya, mengarahkan mereka ke pagoda hantu. Astronomi melayang. Chapter 1257. Raja Pohon Beringin akhirnya tiba di depan pagoda hantu yang menembus langit. Tanah kematian dalam radius 3000 li telah berubah menjadi padang rumput yang dipenuhi bunga-bunga yang mekar. Hanya area dalam radius 100 li di sekitar pagoda hantu yang masih tertutup kabut abu-abu tebal, membuatnya tampak lebih gelap. Meski 100 mil tidak terlalu jauh, tetap saja dampaknya besar. Serangan yang dilancarkan dari jarak 100 mil tidak akan mampu merusak menara hantu ini sedikitpun. Raja Pohon Beringin memahami bahwa naluri alam hantu kelaparan tidak dapat diremehkan. Dunia 9 prefektur hanya dapat memberi mereka sedikit bantuan. Mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk sisanya. Rekan Taois Feng Yuan, silakan bergerak. Hanya ada satu awan putih di langit yang cerah. Itu adalah kota di antara awan, dan saat ini sedang mengambang di atas menara hantu surgawi. Li Feng Yuan mengangguk pelan. Dengan suara keras, ia mengembangkan sayapnya yang indah, memperlihatkan watak bawaan seorang raja. Ia memejamkan mata dan melambaikan tangannya dengan lembut. Lapisan awan tebal di bawah kakinya beriak dengan gelombang cahaya, menjadi semakin putih dan cerah. Semua orang bersayap sudah siap. Mereka mengembangkan sayap mereka dan bersinar terang saat mereka menuangkan kekuatan mereka ke dalam kota di antara awan. Awan putih menjadi semakin terang, seolah-olah bukan lagi awan, melainkan gumpalan cahaya putih yang mengambang. Formasi pertahanan kota tampak samar-samar, dan penghalang berbentuk bola itu penuh dengan rune yang rumit dan indah. Semua cahaya berkumpul di bagian bawah penghalang berbentuk bola itu, seolah-olah matahari kedua telah muncul di langit.
Li Fengyuan membuka matanya yang dipenuhi cahaya. Serangan langit. Langit menjadi gelap, dan seberkas cahaya cemerlang tak tertandingi melesat turun, langsung menghantam puncak menara hantu Tongtian. Masih dalam tahap pembangunan, dan itulah kelemahan terbesar menara hantu Tongtian. Sinar cahaya menembus lapisan ki kematian dan terus turun. Sinar cahaya keluar dari celah-celah menara hantu. Cahaya itu bersinar ke segala arah. Tulang-tulang putih di bagian atas menguap karena cahaya, dan menara hantu itu terkikis lapis demi lapis. Raja mayat yang tingginya ribuan kaki berdiri di puncak pagoda. Reaksinya sedikit lebih lambat, dan sebagian besar tubuhnya terpotong oleh cahaya putih, jatuh langsung ke dasar pagoda. Raja Yue Selatan menatap pemandangan yang luar biasa melalui jendela kapal dan mendesah dengan emosional. Bagaimanapun, ini benar-benar tanah suci bagi orang berbulu. Bahkan serangan penuh kekuatan dari Raja Naga Perak tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Konon, kapal naga terbang yang asli terinspirasi oleh kota di antara awan. Kini, tampaknya masih jauh dari itu. Para mutan memang ajaib. Yang mulia terlalu serakah. Manusia bersayap telah ada selama puluhan ribu tahun, tetapi hanya ada satu kota di antara awan, dan ada lebih banyak lagi kapal perang Raja Naga. Serangan ini tampaknya telah mengumpulkan kekuatan semua orang bersayap di dunia, dan ada banyak yang telah melalui 3 kesengsaraan surgawi. Tentu saja mereka tidak dapat dibandingkan. Ada banyak pembudidaya hebat di sini. Namun, itu akan secara langsung menuduh Raja Yue Selatan sebagai orang yang serakah. Dia bukan berasal dari Provinsi Mist, melainkan kepala biara Chan dari Deva Naga, Biksu Dauntless. Menara hantu Tongtian dibangun di Qingsu dan merupakan satu-satunya cabang yang tersisa dari 3 sekte besar di Qingsu. Tentu saja, dia harus bergerak. Kalau tidak, setelah alam hantu kelaparan berhasil menyerbu, biara Chan Deva Naga yang baru saja berdiri fondasinya akan menghadapi bencana besar lagi. Meskipun perang antara Provinsi Hijau dan Provinsi Kabut telah berakhir, tidak dapat dipungkiri bahwa mereka masih akan menganggap satu sama lain sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini mungkin yang disebut diskriminasi karena geografi. Raja Yue Selatan tersenyum seperti seorang pemuda. Kepala biara yang tak gentar, bolehkah aku bertanya di mana Raja Culai? Dengan kata lain, ia menyiratkan bahwa Provinsi Azure tengah menghadapi bencana besar karena ia membutuhkan bantuannya. Raja Chu saat ini memimpin jalan bersama Raja Pohon Beringin. Biksu Dauntless memejamkan matanya sedikit dan tetap tidak terpengaruh. Raja Chu yang dibicarakannya adalah Little N. Dia memang mewarisi posisi Raja Chu dari Raja Culai. Namun, ia mengejek Raja Yue Selatan karena hanya berani bersembunyi jauh di langit. Semua kultivator yang naik pangkat menjadi jengkel. Tidak pernah ada banyak kultivator baik hati dari Provinsi Mist. Raja Yue Selatan berkata, bukankah Little N adalah musuh Buddha? Biksu Dauntless terdiam. Semua pengikut Buddha adalah musuh Buddha yang tidak dapat didamaikan. Konflik dan perselisihan yang hebat di antara mereka bahkan lebih besar daripada yang hidup dan yang mati. Namun, tidak ada yang dapat mereka lakukan terhadap Little N, dan ancaman dari alam hantu kelaparan bahkan lebih mendesak. Aku hanya pernah mendengarnya di masa lalu. Aku tidak pernah menyangka putra angkat Qingshan akan begitu kuat. Biksu yang tak marah itu mendesak keras, meredakan suasana canggung. Karena Raja Yue Selatan telah menang, dia tidak lagi mendesak masalah itu. Burung Phoenix jelas luar biasa, dan di antara 7 bangsa besar lainnya, bangsa bulu mewakili, yang kekuatan mereka kebetulan mampu melawan para hantu ini. Dengan bantuannya, peluang kemenangan kita meningkat setidaknya 20%. Sayang sekali Qingshan tidak ada di sini, atau siapa yang tahu seberapa tinggi peluang kita. Biksu yang tak marah itu berkata, mungkin dia kebetulan bisa datang. Semoga saja begitu. Semuanya, bersiap untuk bertempur. Saat dia berkata demikian, aura kematian yang amat pekat menyeruak dari dasar menara hantu pencapai langit, menghentikan pilar cahaya itu. Padang rumput yang tumbuh tak berujung mendekati 5 km dari menara. Raja Pohon Beringin berdiri di seberang menara, dalam jangkauan lengannya. Kaki Raja Pohon Beringin berubah menjadi akar lagi, menggali dalam-dalam ke tanah sebelum menjulurkan lengannya. Akar udara yang menyerupai naga itu seperti pembuluh darah dan otot, membengkak lebih banyak lagi. Namun, begitu dia mendekati menara hantu pencapai langit, daun-daun hijau di lengannya layu semua, dan akar udaranya pun cepat layu. Hukum kematian dari alam hantu kelaparan menyerbu mereka, menutupi mereka dengan lapisan abu-abu mematikan. Namun dibandingkan dengan lengan sebesar gunung, ini hanya penyakit ringan. Retakan, cambuk itu mencabik udara bagaikan sebuah perintah. Gumpalan asap hitam dan kilatan serta duri melesat ke arah tubuh raksasa Raja Pohon Beringin secara bersamaan, semuanya menargetkan lokasi yang sama. Di bawah komando pengawas Raja Hantu, semua Raja Mayat dan Raja Hantu menembak secara bersamaan. Hehe, ayo kita beri pohon sialan ini pelajaran. Seberkas cahaya perak melesat keluar dari samping, membubarkan rentetan hantu. Sosok Raja Naga Perak muncul dari balik Raja Pohon Beringin. Semua kultivator hebat muncul, berkumpul menjadi untayan ki spiritual yang melesat ke udara. Mereka mengerahkan segenap jiwa mereka untuk menyerang menara hantu. Dengan suara berkokok, seekor burung kuning besar hinggap ringan di bahu Raja Pohon Beringin dan mengeluarkan suara merdu. Suara itu agak mirip dengan lonceng jiwa kacau milik Little N, tetapi penuh dengan vitalitas yang kuat dan aura kematian yang melonjak. Seekor ular besar berwarna-warni melilit pohon, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyemburkan 2 aliran bisa dari gigi-giginya yang tajam. Itu diblokir oleh dinding mayat Raja Mayat dan hancur menjadi awan aura kematian. Dalam sekejap, sekumpulan iblis berkumpul, binatang-binatang besar berputar-putar, dan ki iblis melonjak. Di antara menara hantu penjulang langit dan pohon yang menjulang tinggi, cahaya dan bayangan saling terkait. Mereka hanya dipisahkan oleh 5 km, tetapi mereka terbagi menjadi 2 dunia.
Di antara mereka, hukum kehidupan dan kematian saling berbenturan dengan hebat. Baik yang hidup maupun yang mati tidak mau meninggalkan dunia mereka sendiri dan melangkah ke dunia yang lain. Bahkan Raja Pohon Beringin berakar di 9 provinsi, lengannya dengan erat menggenggam menara hantu pencapai langit, mendorongnya dengan sekuat tenaga. Tulang-tulang putih yang membentuk menara itu berderit. Beberapa tulang, kecil, itu retak, bergemuruh seperti dunia yang runtuh. Namun, tulang-tulang putih yang setebal gunung itu hanya terpelintir sedikit. Jelas, itu saja tidak cukup untuk membuat menara itu roboh. Gulungan formasi muncul satu demi satu. Itu adalah tulang punggung menara hantu pencapai langit yang sebenarnya. Seseorang harus masuk dan menghancurkan struktur menara hantu, dan dari semua orang yang hadir, hanya satu orang yang dapat melampaui hidup dan mati. Dua pedang Little N terbang mundur seperti sayap, menginjak Raja Pohon Beringin dan bergegas menuju menara hantu. Sosoknya tampak begitu tidak penting, tetapi tetap saja sebesar kunang-kunang dalam kegelapan. Begitu dia bergerak, dia langsung menarik perhatian semua orang. Pengawas Raja Hantu menyalak, dia ada di sini. Siapa bilang mereka bisa membunuhnya? Mereka pasti akan mengalami kesusahan surgawi keempat, tidak, kesusahan surgawi kelima dan menjadi seorang penguasa. Raja Mayat dan Raja Hantu meraung. Tepat saat Ratu Kegelapan hendak menyusul, suara Little N terdengar di telinganya, "Ibu, menjauhlah." Meskipun Ratu Kegelapan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama hantu, pada hakikat dia masih makhluk hidup. Dia pasti tidak akan diterima oleh hukum kematian, apalagi fakta bahwa dia menjelajah jauh ke wilayah musuh. Hati Ratu Kegelapan menghangat. Ia menyadari bahwa dirinya sudah jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, jadi ia hanya akan menyeretnya ke bawah jika ia mengikutinya. Akibatnya, ia menghentikan langkahnya dan mengendalikan Raja Hantu perut kosong untuk mengikutinya, tetapi ia juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Raja Mayat yang sebagian besar tubuhnya terpotong jatuh ke gerbang hantu kelaparan dan tenggelam ke kedalaman. Ia mengumpulkan ki kematian dengan tergesa-gesa untuk memperbaiki tubuhnya. Sebenarnya, awalnya dia memiliki kesempatan untuk menghindari serangan itu, tetapi pertarungan itu terlalu berbahaya. Jika itu adalah dewa setengah yang dapat mengendalikan hukum dunia, biarlah. Ketika alam hantu kelaparan melahap dunia, ia tidak pernah peduli dengan rintangan kecil ini. Yang penting adalah wanita bernama Little N itu. Jika legenda berakhir dengan mudah, maka legenda itu tidak akan menjadi legenda lagi. Akan lebih baik jika dia menghindari pertempuran ini. Ia langsung tenggelam ke kedalaman gerbang hantu kelaparan. Tiba-tiba, bagian atas dan bawah terbalik, dan alam hantu kelaparan yang sudah dikenalnya muncul di hadapannya lagi. Awan gelap yang tak pernah menghilang menyelimuti tanah tandus itu, menumpuk lapisan demi lapisan tulang. Namun, sebelum dia sempat mengaguminya, sebuah bayangan hitam menyelimutinya, mencekik tubuhnya inci demi inci. Dia sama sekali tidak mampu melawan. "Kaisar Li, aku terluka parah. Aku tidak bisa bertarung lagi." Raja Mayat berteriak, hanya untuk menemukan bahwa ada banyak Raja Hantu dan Raja Mayat di sekitarnya. Bahkan ada beberapa Kaisar Hantu, semuanya menatapnya, baik dengan kejam maupun dingin, tetapi tidak ada dari mereka yang berniat memasuki mulut hantu kelaparan, untuk membantu menara hantu. Ia segera menyadari bahwa penilaiannya benar. Ia hanyalah umpan, yang tergantung di kail, menunggu ikan lahapnya. Dengan Raja Mayat dan Raja Hantu sebagai umpan, menara hantu pencapai langit sebagai kail, dan dunia 9 provinsi sebagai air, ia memancing ikan legendaris. Siapa lagi orang yang memegang tongkat itu selain Kaisar Li? Dia berkata dengan dingin, beraninya kau mempermainkanku seperti ini. Aku tidak. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuh raksasa Raja Mayat hancur berkeping-keping. Para hantu di sekitarnya berebut mencari makanan, seperti sekawanan anjing liar yang kelaparan. Hanya Kaisar Hantu yang tidak bergerak. Memakan Raja Mayat tidak lagi memberi mereka banyak manfaat. Mereka enggan mempermalukan diri di hadapan Kaisar Li. Seorang Kaisar Hantu bertanya dengan hormat, "Kaisar Li, mengapa Anda tidak menunggu taring hantu kelaparan selesai dan melahap dunia itu terlebih dahulu?" Taring hantu kelaparan, nama sebenarnya dari menara hantu penjulang langit. Dunia yang diserbu bagaikan ditusuk oleh gigi tajam hantu kelaparan, tak mampu melepaskan diri. Kekuatannya sudah hampir mencapai puncaknya. Sebelum Fang of Hungry Ghost selesai, tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada yang salah. Dibandingkan dengannya, dunia itu tidak ada apa-apanya. Kau tidak cukup kuat untuk mendengar suara alam hantu kelaparan. Yang paling ingin dimakannya kali ini bukanlah dunia itu. Aku tidak pernah merasakannya begitu bersemangat, bahkan saat ia melahap dunia besar. Pertarungan ini menyangkut kebangkitan dan kejatuhan garis keturunan mistik Yin kita. Kita tidak boleh lengah. Petik 2. Ya, chapter 1258. Melewati batas antara hidup dan mati, tubuh Little N tiba-tiba terbakar, membakar habis semua kecantikan dan kulitnya yang memukau. Tulang-tulang putih muncul di tengah lapisan api. Maju. Api sama di tulang putih membuntutinya bagaikan meteor putih pucat, melesat menuju menara hantu surgawi. Bukan saja dia tidak merasakan penekanan apapun saat memasuki domain kematian, dia bahkan memperoleh sedikit pencerahan tentang siklus kehidupan dan kematian. Mengaum, para hantu meraung, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya datang padanya, menutupi langit dan menutupi bumi. Tidak ada cara untuk menghindar. Bala bantuan dari para kultivator hebat dan Raja Iblis juga tidak lambat. Kedua kekuatan itu saling beradu di udara, dan cahaya spiritual serta gelombang kejut menyapu ke segala arah. Warna darah menyelimuti tubuh Little N, menarik semua gelombang kejut ke dalam Bloodsea Banner. Spanduk itu langsung terkoyak dan tidak bisa digunakan lagi. Dalam perang sebesar itu, kekuatan seorang individu tampak tidak berarti. Selain keberadaan seperti Raja Pohon Beringin yang meminjam kekuatan dunia, bahkan dia berada dalam bahaya besar. Saat mereka mendekati menara hantu pencapai langit, N kecil melirik ke bawah.
Dasar menara itu terbenam dalam gerbang hantu kelaparan. Lapisan demi lapisan formasi saling bersilangan, membentuk inti menara hantu Tongtian, yang terletak tepat di atas gerbang hantu kelaparan. Jika seseorang ingin menghancurkan menara hantu Tongtian ini, tidak diragukan lagi cara termudah dan tercepat untuk melakukannya adalah dari bawah. Meskipun tidak kekurangan ahli di antara Raja Mayat dan Raja Hantu, mereka terkekang oleh kekuatannya dan tidak dapat menghentikannya. Lonceng jiwa yang kacau berdentang cepat, dan bunyi loncengnya tidak teratur. Para hantu menjadi bingung. Namun, dia berubah pikiran dan terbang ke langit bersama menara luar. Dia memilih untuk melancarkan serangan dari atas. Disitulah titik lemah menara hantu surgawi, dan dia juga mendapat dukungan dari kota di antara awan. Ikuti aku untuk membunuhnya. Pengawas Raja Hantu meraung, puluhan Raja Mayat dan Raja Hantu bergegas ke puncak menara hantu. Dia tidak lagi peduli dengan kelangsungan hidup pagoda hantu dan hanya ingin membunuhnya di sini. Gema aneh terdengar dari mulut hantu kelaparan, dan semua hantu tiba-tiba merasakan aura mereka semakin kuat. Pada saat ini, kehendak alam hantu kelaparan tidak diragukan lagi terungkap. Raja Pohon Beringin memerintahkan, rekan-rekan Taois, silakan hancurkan menara itu dengan sekuat tenaga. Pada jarak sedekat itu, tidak ada bala bantuan yang bisa tiba tepat waktu, kecuali dia. Menyerah dalam mendorong menara, salah satu lengannya menyebar menjadi miliaran akar udara dan menyerang semua hantu. N kecil mengangkat tangannya, dan manik-manik doa tengkorak tersebar ke dalam setan kerangka. Ia mendarat di menara hantu. Sambil terkekeh aneh, dia melompat dan menghalangi para hantu itu. Api berkelap-kelip di rongga matanya saat lapisan tulang putih berkelebat di depannya. Sampai ia mendekati cahaya putih yang menyilaukan. Baru saja, dia berhenti bergerak. Dia melompat ke arah menara hantu dan menebas dengan pedangnya. Pucat, pedang pembunuh Buddha ditangkis oleh lapisan ki hitam, tidak mampu melukai pagoda sedikitpun. Roh pedang abadi terabaikan berkata dengan nada meremehkan, kekuatan penghancur pedangmu yang patah terlalu lemah. Lihat saja aku. Dia mengayunkan pedang abadi terbengkalai, dan cahaya pedang yang tajam dan bengkok itu menembus cahaya hitam itu. Cahaya itu menusuk tulang putih itu dalam-dalam, meninggalkan luka yang dalam. Jelaslah bahwa pedang abadi yang terbengkalai lebih cocok untuk menyerang daripada pedang pembunuh Buddha. Namun, bekas luka ini tidak berarti apa-apa bagi seluruh menara hantu surgawi, dan bahkan bagi tulang putih itu. Itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Namun, api di rongga matanya menyala, dan dengan sekejap, dia terbang menuju bekas luka itu. Di bagian dalam menara hantu yang berongga, aura kematian yang kental bagaikan terus-menerus menolak dan melahap cahaya putih yang turun. Begitu dia mendarat di menara hantu, tiba-tiba semuanya menerjang ke arahnya. Ini adalah bagian terlemah dari menara hantu, tetapi di sanalah semua pertahanannya dipusatkan. Bulan gelap, sang ratu kegelapan berteriak. Aura kematian sudah cukup untuk melawan seluruh kota di antara awan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat cahaya gelap berkedip padanya. Sebuah tangan besar berwarna hijau pucat muncul di udara dan menyelimuti Little N. Akar udara yang tak terhitung jumlahnya membentuk penghalang. Raja Pohon Beringin memperhatikannya setiap saat. Cepatlah jika kau akan melakukan sesuatu. Aku tidak bisa menahan mereka terlalu lama. N kecil mencengkeram pedang pembunuh Buddha erat-erat dengan kedua tangan dan menusukkannya dengan keras ke tulang-tulang putih di bawah kakinya. Raja Pohon Beringin dapat merasakan keinginan kuat dari alam hantu kelaparan dalam aura kematian yang pekat, melahapnya hampir secara histeris. Tangan besar, itu cepat layu dan layu, terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Akar udara merayap seperti naga dan ular. Raja Pohon Beringin bahkan sedikit menyusut. Namun, kecepatan akar udara tumbuh masih belum mampu mengimbangi korosi aura kematian. Akar-akar itu bersiul melalui celah-celah di antara cabang-cabang, hinggap di tulang-tulangnya yang berkilau dan langsung meresap. Dalam sekejap mata, api itu mewarnai tulang-tulang putih itu menjadi hitam pekat, membungkusnya lapis demi lapis dan meluas hingga ke pedang pembunuh Buddha di tangannya. Yang tersisa hanyalah dua titik api putih pucat di rongga matanya, yang juga menyusup sebelum akhirnya padam. Medan perang pun terhenti. Kedua belah pihak tahu bahwa dia sangat penting dalam pertempuran ini, jadi mereka tidak bisa tidak menoleh. N kecil tidak merasakan kegembiraan maupun kesedihan, tidak khawatir maupun takut. Semua perhatiannya terpusat pada tangannya. Dia bahkan tidak menyisakan sehelai pun kekuatan untuk menahan korosi aura kematian. Ujung pedang pembunuh Buddha perlahan menusuk menara hantu penjangkau langit bagaikan duri tajam. Dibandingkan dengan luka yang disebabkan oleh pedang abadi yang terbengkalai, tusukan ini tampak jauh lebih tidak berarti. Seberkas api menyembur keluar dari ujung pedang, menusuk dalam ke tulang-tulang putih di bawah kakinya. Tangan besar Raja Pohon Beringin telah membusuk sepenuhnya. Aura kematian membanjiri dirinya, menutupi langit dan menutupi bumi. Di dalamnya, dia samar-samar dapat melihat wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya yang kabur dan terdistorsi, semuanya membuka mulut besar mereka. Little N mencabut pedang pembunuh Buddha. Dengan suara ledakan, api putih pucat menyembur keluar dari bekas luka pedang, melilitnya. Itu tidak cukup untuk menahan erosi aura kematian. Namun, dalam sekejap mata, api terus menyebar. Tulang-tulang putih yang panjangnya ribuan kaki mulai terbakar dan perlahan meleleh dalam api. Segera setelah itu, dua tulang putih yang terhubung juga mulai terbakar. Menara hantu pencapai langit bagaikan api unggun yang dinyalakan oleh percikan api. Api yang berkobar membakar abis aura kematian yang pekat. Pedang ini, jiwa pedang abadi yang terbengkalai juga terdiam. Memanfaatkan kesempatan ini, cahaya putih yang keluar dari kota di antara awan menembus ke bawah, menerangi menara hantu. Sementara itu, serangan gabungan para pembudidaya dan Raja Daemon melukai akar pohon menara hantu dan menghancurkan beberapa lusin formasi. Situasi di medan perang berubah. Mereka segera menang.
N kecil berdiri di tengah kobaran api. Kegelapan di sekelilingnya perlahan memudar saat ia menatap gerbang hantu kelaparan. Para hantu menatap api dengan ketakutan, merasakan ketakutan yang naluriah. Mereka hampir ingin mundur ke gerbang hantu kelaparan. Namun, tiba-tiba muncul sosok yang sangat kuat dari gerbang hantu kelaparan. Dua titik cahaya hijau semakin terang, dan terdengar suara auman naga yang brutal. Seekor naga mayat keluar dari gerbang hantu kelaparan. Raja Yue Selatan berkata, itu tubuh naga sejati. Naga adalah makhluk paling terkenal dan paling makmur di antara semua makhluk suci. Dunia ini pernah dikuasai oleh naga, jadi mereka terlahir dengan kekuatan dan kecerdasan. Bahkan jika mereka mati, itu tetap akan menjadi masalah yang penting. Meskipun Raja Naga Mayat hanya berada pada kesusahan surgawi ketiga, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Raja Mayat biasa. Setelah itu, Raja Mayat dan Raja Hantu muncul satu demi satu dari alam hantu kelaparan. Ada banyak sekali makhluk yang kuat dan menakjubkan seperti Raja Naga Mayat. Bala bantuan dari alam hantu kelaparan telah tiba. Namun, Raja Pohon Beringin menghela napas lega. Akan sangat aneh jika tidak ada bala bantuan bahkan sekarang. Namun, pertempuran sengit tak terelakkan. Mereka harus menghancurkan inti menara hantu secepat mungkin agar mereka dapat menggunakan kekuatan dunia untuk menekan dan menyegel gerbang hantu kelaparan. Chapter 1259. Raja Naga Mayat adalah yang pertama menanggung beban serangan itu. Tepat saat ia hendak mengangkat kepalanya dan bernapas, ia ditelan oleh lautan api. Ia panik dan mengedarkan kimayatnya untuk bertahan, tetapi sesosok tubuh putih melewatinya. Little N jatuh lurus ke bawah, menghindari tulang-tulang putih seukuran gunung. Lonceng jiwa kekacauan berdenting cepat, dan pedang surgawi terbengkalai memotong lapisan-lapisan rintangan, tidak terlibat dengan musuh manapun. Saat dia mendekati gerbang hantu kelaparan, dia tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan. Namun, jika dia tidak dapat menghancurkan menara hantu dan menyegel gerbang hantu kelaparan secepat mungkin, dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Karena itu, dia mengambil keputusan dan langsung menuju inti menara hantu. Akan tetapi, semakin banyak Raja Mayat dan Raja Hantu yang keluar dari gerbang hantu kelaparan, dan semakin banyak pula musuh yang menghalangi jalan mereka. Serangan para kultivator dan Raja Monster semuanya diblokir oleh menara hantu, jadi sulit bagi mereka untuk membantu. Karena itu, dia menyerbu formasi musuh sendirian. Meskipun dia sedang menunggangi momentum api, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terluka lagi dan lagi. Banyak retakan muncul di tulang-tulangnya. Raja Pohon Beringin tahu bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada hal ini, jadi ia menerjang maju. Jutaan akar menembus menara hantu dan menjerat si hantu, membuka jalan baginya. Little N akhirnya mendekati inti menara hantu. Dengan dua pedang di tangannya, dia menyilangkannya dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, inti pagoda hantu menyusut menjadi satu titik, memancarkan cahaya yang dalam dan tenang, menghentikan ujung pedang untuk bergerak maju lebih jauh. Suara Kaisar Li terdengar dari dalam, ikan telah memakan umpannya. Saat dia berbicara, seluruh pagoda hantu mulai runtuh ke dalam. Tulang-tulang putih raksasa itu tiba-tiba menyusut 100 kali lipat, berubah menjadi sangkar tulang-tulang putih, menjebak Little N di dalamnya. Kemudian, pagoda hantu itu runtuh dengan cepat. Tidak bagus, ini jebakan. Raja Pohon Beringin mengirimkan miliaran akar udara ke penjara tulang, tetapi semakin dekat mereka ke gerbang hantu kelaparan, semakin cepat mereka layu. Lebih jauh lagi, ada lebih dari 100 course gold, dan semuanya adalah raja yang telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi. Mereka memiliki keuntungan geografis dan membentuk formasi yang tidak dapat ditembus oleh akar apapun. Api di rongga mata Little N berkumpul. Dia mengangkat pedang abadi terbengkalai dan pedang pembunuh Buddha sebelum perlahan-lahan menurunkannya. Mustahil bagi bilah pedang itu untuk memotong tulang putih, jadi tidak perlu mencoba. Mungkin dia tidak punya peluang menang sejak awal. Dia sendirian. Bagaimana dia bisa melawan alam hantu kelaparan, salah satu dari 6 jalan reinkarnasi. Dia menatap bintang-bintang yang jarang terlihat melalui celah sangkar. Dia berkata dalam hatinya, King Shan, maafkan aku harus mengingkari janjiku. Gerbang hantu kelaparan terbuka sedikit lagi, seakan tak sabar untuk menelannya. Bulan hitam, sang ratu kegelapan menyilangkan jarinya dan membentuk segel. Ia memancarkan cahaya ungu biru redup. Sosoknya samar-samar terlihat. Secara bertahap, bayangan itu menjadi kabur, samar, dan tipis. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dan muncul kembali di penjara tulang putih. Dalam cahaya redup, sosok N kecil perlahan-lahan menjadi jelas, dan dia mendapatkan kembali kecantikannya yang menakjubkan. Dia sedikit tercengang. Ibu. Sang ratu kegelapan berbalik dan menatap Little N dengan gembira. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada satupun suara atau pikiran yang bisa keluar dari kurungan tulang itu. Raja Yue Selatan berkata, itu adalah transposisi perpindahan dari Sekte Umbral Yin. Wanita jalang, kau juga murid Sekte Bulan Hitam, beraninya kau menghancurkan rencanaku. Aku akan menyiksa jiwamu semaksimal mungkin, dan kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Raungan Kaisar Li terdengar dari gerbang hantu kelaparan. Ratu kegelapan menundukkan kepalanya tanpa suara. N kecil melangkah maju. Penjara tulang putih berada di atas gerbang hantu kelaparan. Kaisar Li berkata, apakah kamu ingin menyelamatkannya? Jika kau datang ke alam hantu kelaparan, aku akan melepaskannya. Ratu kegelapan melambaikan tangannya dengan cemas. N kecil berhenti, berbalik, dan pergi. Tiba-tiba, sebuah meteor emas melesat melintasi langit dan menyerangnya. Dia linglung, tidak dapat menghindar tepat waktu. Cahaya keemasan menghantam punggungnya, dan dengan suara tulang retak, dia jatuh dari langit seperti burung yang terkena anak panah. Komet emas itu terbang mundur dan mendarat di tangan seorang pendeta tua. Itu adalah palu ikan dari kayu.
Biksu tua itu mengenakan topi pilus dan kasaya bersulam. Alisnya yang panjang seputih salju seperti embun beku, tetapi wajahnya lembut seperti bayi. Ada lapisan cahaya di balik kepalanya, dan dia bersinar dengan cahaya kemasan. Dia turun dari atas perlahan-lahan dengan martabat yang tak terbatas. Sang biksu Dauntless berseru, penasihat kekaisaran kiri. Ternyata, biksu tua itu adalah pemimpin sekte Buddha di dunia, kepala biara kuil Lingguo, penasihat kekaisaran kiri kekaisaran Sia besar. Kewenangannya sangat tinggi, dan kekuatannya juga sangat tinggi. Tak seorang pun menduga dia bersembunyi dalam bayangan sepanjang waktu, hanya melancarkan serangan mendadak pada saat ini. Biksu yang tidak marah itu menjadi marah. Dia melangkah maju dan bertanya, apakah kamu tidak takut menodai nama penasihat kekaisaran kiri dengan tindakan hina seperti itu? Alis putih penasihat kekaisaran kiri berkedut. Untuk membunuh musuh demi sang Buddha, mengapa aku harus peduli dengan reputasi belaka? Tidak marah, boleh saja jika Anda melindungi Daemon, tapi sekarang Anda sebenarnya melindungi musuh Buddha. Kau benar-benar telah jatuh terlalu dalam ke jalan setan. Aku akan menghukummu ke kuil Lingguo dan merenungkan kesalahanmu. Suaranya datar, tetapi tidak menyisakan ruang untuk keraguan, apalagi mengubahnya. Semua anak Buddha di dunia harus mendengarkan perintahnya. Biksu Dauntless berkata, adik laki-lakiku telah berbicara kasar dan menyinggung penasihat kekaisaran. Mohon maafkan dia, musuh Buddha sama sekali tidak dapat didamaikan dengan sekte-sekte Buddha kita, tetapi alam hantu kelaparan bahkan merupakan masalah yang lebih besar. Bagaimana kita dapat memperhatikan yang satu dan melupakan yang lain? Kuil Lingguo mempunyai rencana tersendiri mengenai masalah alam hantu kelaparan. Apa yang dikatakan penasihat kekaisaran ini mungkin bukan aturan emas, tetapi sangat sedikit yang tidak diperhitungkan. Penasihat kekaisaran kiri melemparkan ikan kayu itu. Ikan itu membengkak karena angin, dan retakannya melebar, menelan biksu yang tidak marah itu. Jika kau melawan, hukumanmu akan berlipat ganda. Dasar bajingan, biksu yang tidak marah itu berubah menjadi iblis perang dan melemparkan ikan kayu itu dengan sebuah pukulan. N kecil mendarat di antara pepohonan yang rimbun. Aroma bunga berdesir di udara, terbawa angin malam. Ia mendengar suara Raja Pohon Beringin. N kecil, kuil Lingguo telah menebarkan jaring yang tak terhindarkan. Banyak Raja Biksu sedang bergegas ke sana sekarang. Kekuatan alam hantu kelaparan sedang meletus. Aku tidak bisa menahannya lagi. Sebelum dia selesai berbicara, garis-garis cahaya kemasan melompati cakrawala, dan kehancuran dengan cepat menyebar ke seluruh padang rumput. Dalam sekejap mata, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya telah layu, dan bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya telah layu. Raja Pohon Beringin tidak mengatakan apapun lagi. Musuh Buddha, hehe, dasar monster, kau tidak bisa hidup di dua dunia kehidupan dan kematian, dunia Buddha atau dunia iblis. Apa kau masih mau berjuang di ambang kematian? Jika kau datang ke alam hantu kelaparan sekarang juga dan menerima kematianmu, aku masih bisa menyelamatkan nyawa ibumu. Kalau tidak, kalau dia berakhir di tangan keledai-keledai botak ini, dia akan tetap mati dengan kematian yang mengerikan. Kaisar Li tidak mau melepaskannya. Ia memerintahkan para hantu untuk mengepungnya. Para raja monster tidak dapat menahan korosi dari kekuatan kematian, jadi mereka semua mundur jauh. Raja Pasir Unta Putih berkata, aku tidak percaya pada tipu daya keledai botak, tetapi ini adalah pembalasan kota mutiara. Semua kultivator hebat mundur kembali ke Raja Naga Perak. Raja Yue Selatan mengerutkan kening dalam-dalam, agak ragu-ragu. Salah seorang pejabat berkata, Yang Mulia, anak ini tidak punya hati nurani. Dia bahkan tidak peduli jika ibunya sendiri menderita menggantikannya, jadi mengapa kita harus mempertaruhkan nyawa kita untuknya? Mengapa kita tidak segera keluar dari sini dan membiarkan keledai botak itu memikirkan cara untuk menghadapi hantu-hantu yang sudah mati itu? Raja Yue Selatan menghela napas panjang. Raja Naga Perak berbalik ke arah selatan, melesat di udara. Hanya Biksu Dauntless yang tidak tahu bagaimana cara menghentikan amarah Biksu Unraget. Ia meliriknya dari waktu ke waktu, dan tatapannya dingin dan acuh tak acuh. Musuh Buddha tetaplah musuh Buddha. Pedang abadi terabaikan berkata, Tuanku tercinta, jangan bersedih. Aku tidak akan meninggalkanmu seperti orang-orang itu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Namun, dalam situasi ini, aku tidak punya pilihan lain. Akan lebih baik bagiku untuk menggorok leherku sendiri agar tidak dipermalukan dengan sia-sia. Kau tahu betapa tajamnya aku, tidak akan ada rasa sakit. Dia berbaring di tanah tandus, matanya yang halus memantulkan langit berbintang yang tak berujung. Chapter 1260. Li Fengyuan memerintahkan dengan keras, pergi dan selamatkan dia. Namun, cahaya yang menyelimuti kota di antara awan berangsur-angsur meredup. Orang-orang bersayap di sampingnya semuanya memiliki ekspresi dingin saat mereka menarik kembali kekuatan mereka. Meskipun Li Fengyuan dapat mengendalikan kota di antara awan, ia membutuhkan kerjasama dari semua orang bersayap untuk melepaskan kekuatan sejatinya. Ia berkata dengan marah, apakah kalian memberontak? Rajaku, Anda meminta kami untuk berurusan dengan alam hantu kelaparan. Kami sudah melakukannya, tolong hentikan. Baiklah, kalau kamu tidak mau membantuku, aku akan melakukannya sendiri. Li Fengyuan mencibir saat dia mengendalikan kota di antara awan untuk turun. Kau mempertaruhkan seluruh manusia bersayap. Bahkan jika kau menyelamatkannya, kuil Lingguo maupun alam hantu kelaparan tidak akan membiarkan ini terjadi. Sebagai raja orang bersayap, apakah Anda hanya peduli padanya dan tidak peduli dengan hidup dan mati semua orang bersayap di kota ini? Hati Li Fengyuan bergetar, wajah-wajah yang dikenalnya muncul di benaknya, dan ada banyak anak di antara mereka. Baginya, dua kata orang bersayap bukan lagi sekadar kata benda, tetapi banyak kehidupan baru. Meskipun dia telah dipengaruhi oleh Li Qingshan sejak lahir, dia tetaplah burung phoenix yang baik hati. Bagaimana dia bisa meninggalkan mereka begitu saja? Kota orang bersayap akan tetap di sini.
Aku sendiri yang akan turun. Apa tidak apa-apa? Li Fengyuan hendak pergi ketika seorang manusia bersayap menarik lengan bajunya. Kau menyia-nyiakan hidupmu. Lagi pula, manusia bersayap tidak akan bisa hidup tanpa raja. Semua orang bersayap berkata, Rajaku, mohon pertimbangkan kembali. Tanpa disadari, bukan hanya dia yang memiliki orang bersayap di dalam hatinya, tetapi orang-orang bersayap itu juga memiliki dia di dalam hati mereka. Kebaikan hati selalu dapat menarik hati orang-orang. Dan orang-orang yang tidak berperasaan. Namun mereka ditakdirkan untuk kesepian. Ledakan, meteorit emas itu mendarat dan menciptakan kawah besar di gurun, menunjukkan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Namun, tidak ada seorang pun di kawah itu. Cahaya Buddha bersinar di langit. Ada lebih dari 20 Raja Biksu. Guru Kiri tidak hanya mengumpulkan semua Raja Biksu dari kuil Lingguo tetapi juga Raja Biksu dari semua sekte dan kuil utama di dunia untuk membunuh musuh Buddha. Sekalipun dia bisa menghindari serangan ini, bagaimana dia bisa menahan kekuatan sebesar itu dengan tubuhnya yang terluka parah? Akan tetapi, sang Master Kiri tidak meneruskan serangannya karena dia terhuyung-huyung menuju gerbang hantu kelaparan. Dunia kematian menolak semua makhluk hidup. Ia juga secara khusus menolak umat Buddha. Guru Kiri, haruskah kita mengejar? Tidak perlu. Dia akan mati dimanapun dia pergi. Sang Guru Kiri menyingkirkan palu ikan kayunya dan menatapnya. Para hantu itu bagaikan anjing-anjing ganas yang berebut makanan, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Mereka bertempur untuk menjadi yang pertama menerkam ke depan. Mereka semua dapat merasakan kuatnya keinginan alam hantu kelaparan. Jika dia bisa secara pribadi mengakhiri legenda ini untuk alam hantu kelaparan, dia pasti akan memperoleh keuntungan tak terbatas, dan menerobos kesengsaraan surgawi keempat juga akan mudah. Pilihan yang cerdas, biarkan dia datang. Perkataan Kaisar Li mengusir mimpi para hantu. Setelah sekian lama bersekongkol, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya? Raja Naga Zombie menerkam Little N dengan ganas. Setiap giginya yang saling bersilangan dan ganas berukuran 100 kali lebih besar dari tubuhnya. Raja Naga Zombie berhenti tepat di depan Little N. Fosforesensi menyembur keluar dari lubang hidungnya, tetapi ia tidak berani menggigit. Itulah aturan di alam hantu kelaparan. Bertengkar soal makanan dengan atasan jelas bukan pilihan yang cerdas. N kecil berjalan melewati para hantu yang menyerupai gunung. Darah segar membasahi jubah putihnya dan menetes ke tanah, menciptakan percikan api. Dia mendekati gerbang hantu kelaparan di bawah pengepungan yang ketat dan mengangkat kepalanya untuk melihat Ratu Kegelapan di dalam sangkar tulang. Ratu Kegelapan mencengkeram tulang-tulang itu dengan kuat. Ekspresinya dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Suanyu. Ibu, tunggu aku, N kecil berkata dalam hati. Dengan lambaian tangannya, rambut panjangnya berkibar ke udara, dan segenggam bola hitam berhamburan ke sekelilingnya. Raja Naga Zombie menatap bola hitam yang terbang ke arahnya dan tiba-tiba merasakan ketakutan yang hebat. Ia ingin mundur dan melarikan diri. Ledakan, lebih dari 30 bola hitam kecil meledak pada saat yang sama, berubah menjadi bola cahaya merah yang terkondensasi dengan kekuatan yang mengerikan. Kemudian, mereka berkembang dengan cepat, masing-masing dari mereka menembakkan puluhan ribu sinar cahaya merah. Sinar cahaya saling terkait, berubah menjadi bola cahaya merah raksasa yang menelan segalanya dengan dia sebagai pusatnya. Tanah berguncang hebat, menimbulkan gelombang tanah setinggi beberapa ratus meter, yang mencapai jarak beberapa ratus kilometer. Gelombang udara itu seperti beberapa lusin badai yang bertumpuk satu sama lain, menari liar di sekitarnya. Para Raja Biksu berhenti di udara yang jauh, tidak mampu menstabilkan diri. Suara ledakan terdengar di telinga mereka, membuat mereka tercengang oleh kekuatan penghancur yang mengerikan. Adapun para hantu, merekalah yang menanggung beban serangan itu. Pengepungan ketat mereka malah menjadi pukulan yang mematikan. Mereka hancur berkeping-keping satu persatu, jiwa mereka tercerai-berai. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap mata, tetapi terasa seperti waktu yang sangat lama telah berlalu. Awan jamur perlahan naik ke langit, dan sebuah lubang besar yang membentang 100 km muncul di tempatnya sebelumnya. Wah, kepala Raja Naga Zombie yang retak jatuh ke tanah. Api jiwanya telah padam. Puluhan Raja Mayat dan Raja Hantu tewas di tempat, sementara yang lainnya terluka. Seperti burung yang terkejut, mereka terbang mengitari lubang, takut mendekatinya. Itu adalah bola ranjau darat dari aliran Mohisme. Penasihat Kekaisaran Kiri mengerutkan kening. Dia mengenali asal bola hitam itu hanya dengan sekali pandang. Hanya Grandmaster Mohisme yang hebat yang dapat memurnikan bola petir ini. Bola petir ini sangat sulit untuk dimurnikan dan dikendalikan, sehingga tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Bola petir ini hanya dapat digunakan untuk menyerang kota dan formasi. Namun, masing-masing bola petir memiliki kekuatan gunung yang dapat menghancurkan gunung. Bola petir ini mengejar kekuatan penghancur yang paling dahsyat. Dia bertanya-tanya bagaimana bola petir ini dapat dikumpulkan dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, Biksu Dauntless samar-samar teringat bahwa ketika Li Qingshan membunuh penguasa istana koleksi pedang, ia telah memperoleh banyak bola petir ini. Awalnya, istana koleksi pedang berencana menggunakannya untuk membombardir aula penindasan iblis, tetapi ia tidak pernah menyangka bola-bola itu akan digunakan di sini pada akhirnya. Mereka pada dasarnya telah mati bersama. Dia mendesah dalam hati. Bagaimanapun, biara Chan milik Deva Naga berutang budi padanya dan Li Qingshan. Jika dia bukan musuh Buddha, mungkin dia sudah mewarisi posisi kepala biara. Penasihat Kekaisaran Kiri berkata, bola petir ini tidak membedakan antara kawan dan lawan. Musuh Buddha ada di tengah, jadi dia pasti terluka parah. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membunuh musuh Buddha, atau dia pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Ya, jawab Raja Biksu. Biksu Dauntless berkata, penasihat Kekaisaran, ini adalah kesempatan yang diberikan surga.
Mengapa Anda tidak mengirim beberapa orang untuk menutup gerbang hantu kelaparan dan menyingkirkan masalah besar dari dunia? Penasihat Kekaisaran Kiri sedikit ragu. Alam hantu kelaparan memang masalah besar. Mengaum, raungan histeris terdengar dari gerbang hantu kelaparan. Kaisar Li jelas sangat marah. Dia tidak hanya gagal setelah semua rencana dan persiapannya, tetapi dia malah menderita kerugian besar. Aura mematikan mengalir keluar dari gerbang hantu kelaparan. Air mata itu mengembang seperti mulut besar yang mengaum ke langit. Wasteland of Death meluas dengan cepat hingga mendekati batas Provinsi Mist. Langit yang tadinya cerah kembali diselimuti awan gelap, bahkan semakin tebal. Di tengah lautan pepohonan yang luas, Raja Pohon beringin menyaksikan kejadian ini. Ia tahu ini bukan hanya kekuatan Kaisar Li. Ukuran gerbang hantu kelaparan adalah hasil dari keseimbangan akhir antara kedua dunia. Bahkan jika menara hantu terus naik, itu hanya akan memperluas gurun kematian. Ini adalah perluasan dari alam hantu kelaparan. Ia ingin melahap dunia ini dan melahapnya. Kehancuran dunia tampaknya tidak dapat dihindari. Penasihat Kekaisaran Kiri berkata, abaikan saja hantu-hantu ini untuk saat ini. Kita harus menemukannya. Dengan kekuatan dewa, Raja Pohon beringin perlahan-lahan mengirimkan kesadarannya ke bawah tanah, tetapi dia menyerah lagi. N kecil, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Itu bertentangan dengan perjanjianku dengan King Sun. Tapi aku juga tidak bisa berteman denganmu, karena aku tahu apa yang akan kau lakukan. Di bawah tekanan aura mematikan, tubuh Ratu Kegelapan cepat layu. Dia sekarat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.